Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, Jenagan lupa subrek ya Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 436. Luming memasuki kuil tertinggi dan mengeluarkan semua cincin penyimpanan yang dia dapatkan selama periode waktu ini dan membersihkannya lagi. Sehari kemudian, pembersihan selesai. Kali ini, panennya sangat mengerikan, yang jauh di luar dugaan Luming. Terlalu banyak. Yang paling penting adalah mengubur cincin penyimpanan. Di antara cincin penyimpanan, ada lebih dari 1000 cincin penyimpanan lainnya. Semuanya diperoleh dengan penguburan talenta lain, dan belum dihitung. Setelah menghitung, Luming sendiri sedikit terkejut. Lingjing, berbagai lingjing kelas menengah, lingjing kelas atas, jika diubah menjadi lingjing kelas bawah, itu adalah 50,6 miliar. Ya, lebih dari 50 miliar kristal. Jumlah yang mengerikan. Luming Sin gemetar dan matanya penuh ekstasi. Ada bahan lain, seperti prajurit roh, yang tidak termasuk. Hahaha, aku punya kristal ini. Cukup untuk kugunakan untuk jangka waktu tertentu. Jika aku mengubah semua kristal roh ini menjadi kekuatanku akan meningkat pesat. Luming berpikir dengan gembira. Kemudian tangan mati itu muncul. Dua cabang hitam mati ini adalah dua cabang yang dikeluarkan dari Tianmen. Awalnya, Luming hanya mendapatkan satu, dan yang lainnya jatuh pada pelaut sejak musim gugur. Tetapi sebelum meninggalkan air musim gugur untuk membunuhnya, cabang mati ini, secara alami juga jatuh di tangannya. Aku tidak tahu apa gunanya. Luming bergumam, lalu menyimpannya. Segera, Luming bangkit, meninggalkan halaman lain, berubah menjadi cahaya pelangi, dan terbang ke kejauhan. Tempat yang dia tuju adalah tempat terkenal di Istana Tuhan, Gedung Kizen. Di Gedung Kizen, kamu dapat menukar semua jenis harta dan membeli dan menjualnya. Bangunan Kizen, megah, setinggi ratusan meter, luasnya ribuan hektar. Di dalam, orang datang dan pergi, sangat hidup. Betapa besar. Luming menghela nafas. Faktanya, fasilitas seperti Kizenlo akan didirikan oleh setiap klan untuk memfasilitasi pertukaran harta oleh para murid. Sekte Pedang Suanyuan juga memilikinya, tetapi berkali-kali lebih kecil dari bangunan Kizen di Istana Kaisar Tianshan. Luming masuk. Di aula, ada ribuan orang datang dan pergi. Kenapa? Kamu lihat, siapa itu? Luming, dia adalah Luming, kali ini penjaga Dewa Timur. Ternyata dia adalah Luming, tapi dia masih sangat muda. Apa itu penjaga Dewa Timur? Itu hanya keberuntungan. Tidak ada tuan yang layak di Timur, jadi dia menangkap penjaga Dewa Timur. Ya, jika kamu menempatkannya di selatan kami, dia tidak masuk 5 besar. Tunggu, Raja setengah langkahku yang kalah di selatan sedang memikirkan tahta Dongtian Shenwei. Dia tutup akhir-akhir ini. Begitu dia keluar dari celah, dia pasti akan menantang Luming. Penjaga Dewa Timurnya tidak akan bisa duduk selama beberapa hari. Ya, itu tidak kuat, tetapi menempati sumber daya kultivasi yang begitu bagus. Siapa yang bisa diyakinkan? Mari kita tunggu pertunjukan yang bagus. Di sekeliling, ada suara-suara diskusi. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah yang baru tahun ini. Ada juga beberapa Tianshenwei Kaisar terakhir, dengan rasa ingin tahu menoleh. Secara alami, Luming mendengarnya. Dia mencibir dan berjalan ke sebuah kamar. Di dalam ruangan, itu adalah tempat untuk membeli, menjual, dan menukar barang. Apa yang bisa kulakukan untukmu, adik kecil? Tanya seorang lelaki tua yang tersenyum. Aku ingin menukar lingjing kelas bawah, lingjing kelas menengah dan lingjing kelas atas menjadi lingjing terbaik. Aku ingin tahu apakah tidak apa-apa. Luming bertanya. Tentu saja, tapi itu 1%. Pria tua itu menjawab sambil tersenyum. Aku tidak merasakan kecelakaan apapun. Banyak orang datang untuk menukar spirit kristal terbaik setiap hari. Pada setengah langkah kultivasi, raja, bahkan raja, dan kristal spiritual lainnya tidak berguna. Hanya kristal roh terbaik yang dapat berpengaruh. Oleh karena itu, mereka yang lebih dari setengah raja langkah akan menukar kristal roh dari tingkat lain menjadi kristal roh terbaik. 1%. Mata Luming bergerak. Adik, berapa banyak kristal roh yang ingin kamu tukarkan? Pria tua itu terus bertanya sambil tersenyum. Yah, ada 50 miliar lingjing tingkat rendah, yang bisa diubah menjadi kristal roh terbaik. Luming Dao. Baiklah, apa, 5-10 miliar. Lelaki tua itu mulai berjanji, tetapi saat berikutnya, senyum di wajahnya kaku, dan matanya lebih besar dari bel tembaga. Sebelumnya, dia berpikir bahwa usia Luming seharusnya tidak terlalu besar, dan tidak boleh ada banyak kristal roh untuk ditukar. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Luming akan mengatakan angka astronomi 50 miliar. Apa, tidak bisakah kamu menukarnya? Kalau begitu aku akan mengubahnya lebih sedikit. Luming Dao. Tidak,
Tidak, itu bisa ditukar, itu bisa ditukar. Pria tua itu dengan cepat menelepon, senyum di wajahnya, lebih cemerlang. Sebelumnya, senyumnya hanya kebiasaan profesional, sekarang senyumnya benar-benar dari hati. Jika kamu menukar 50 miliar linjing tingkat rendah, biayanya akan mencapai 500 juta. Dia bisa menarik sejumlah besar komisi darinya. Seberapa tidak bahagia dia? Adik kecil, tunggu sebentar. Orang tua itu berlari keluar dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan cincin penyimpanan di tangannya. Adik, total 50.000 keping kristal roh terbaik, kamu pesan. Orang tua itu memberikan cincin itu kepada Luming. Luming mengambilnya, dan pikirannya bergerak, dan kristal putih susu muncul di tangannya. Di dalam, penuh dengan energi yang kaya dan tak tertandingi. Aura yang terkandung dalam Supreme Spirit Crystal hampir menjadi esensi. Seni bela diri biasa tidak bisa disempurnakan sama sekali. Hanya mereka yang lebih dari setengah langkah yang bisa disempurnakan. Hati Luming membaca pemindaian, menemukan bahwa cincin penyimpanan itu, tepatnya 50.000 keping kristal roh terbaik. Luming mengangguk dan melambaikan tangannya. Beberapa cincin penyimpanan muncul. Tuan, ada linjing kelas menengah, samping linjing, dan linjing inferior. Tambahkan hingga 50,5 miliar, kamu bisa menghitungnya. Lu Mingdao. Bagus. Orang tua itu mengambil cincin penyimpanan dan mulai menghitungnya. Lu Ming menunggu dengan sabar. Orang tua itu membutuhkan waktu 2 jam untuk menyelesaikan inventaris. Ya, 50,5 miliar, ya. Pria tua itu mengangguk dan menyimpannya dengan gembira, lalu bertanya, adik, apa lagi yang kamu butuhkan? Tuan, aku memiliki beberapa prajurit roh, seni bela diri, materi, dan sebagainya. Tolong bantu aku untuk melihat berapa banyak kristal roh terbaik yang dapat ditukar, dan tukarkan bersama-sama. Luming mengeluarkan beberapa cincin penyimpanan. Orang tua itu mengambilnya dan menghitungnya dengan hati-hati. Benda-benda ini pada akhirnya bernilai sekitar 10 miliar yuan, dan Luming memiliki 10.000 keping kristal roh terbaik lainnya. Orang tua itu tertawa dan tidak bisa menutup mulutnya. Tuan, aku perlu membeli sekumpulan pil iblis tingkat raja setengah langkah, aku tidak tahu berapa banyak spirit kristal satu. Luming bertanya. Luming berencana untuk membeli sekumpulan pil iblis dan mempercepat pencapaiannya ke puncak Wuzong secepat mungkin. Ketika kamu mencapai puncak 9 tingkat kultivasi Wuzong, kamu dapat sepenuhnya memahami potensi. Pil iblis raja setengah langkah, 100 keping kristal roh terbaik, kata orang tua itu. Ini benar-benar mahal. Luming berpikir. Bab 437. 100 keping kristal roh terbaik, yang setara dengan 100 juta kristal roh yang lebih rendah. Tuan, beri aku 100. Lu Mingdao. 100. Orang tua itu terkejut, tetapi setelah serangkaian hal barusan, dia sedikit mati rasa. Kemudian, dia mengeluarkan 100 pil iblis ban booking, dan Luming mengeluarkan 10.000 keping kristal roh terbaik. Kami akan membayar barang di tangan. Luming sangat puas dengan pil iblis itu. Dia diam-diam menghela nafas bahwa dia memang salah satu kekuatan paling kuat di bagian timur wilayah Tianshuan. Hampir tidak mungkin untuk membeli pil iblis tingkat Raja Banbu di Kerajaan Matahari yang terik atau bahkan daerah pegunungan Yundi. Luming menyingkirkan iblis dan meninggalkan gedung Kizen dengan puas. Kembali ke Tianbiyuan Timur, Luming duduk bersila dan melambaikan tangannya. 100 pil iblis tergantung di udara. Mulai, telan. Mengaum. Darah Jiulong muncul, mengaum ke langit, dan membuka mulut besar untuk menarik napas. Sua, sua. Tiba-tiba, ada 5 pil iblis yang ditelan oleh darah Jiulong. Ledakan. Iblis dan menelan darah Jiulong ke dalam mulut, meledak, berubah menjadi energi bergulir, dan terus disempurnakan. Darah Jiulong dipromosikan ke King level 5. Itu melahap kekuatan pemurnian, yang meningkat berkali-kali. Pemurnian itu cepat dan menakutkan. Wash energi, kotoran, dan zat berbahaya di dalamnya. Iblis terus disaring, meninggalkan esensi energi murni terus mengalir ke tubuh Luming. Luming memanfaatkan sepenuhnya Zanlong Zhenjue dan mulai menyerang kerajaan. Awalnya, dia sudah mencapai puncak kelas 8 Wuzong. Sekarang, dia mulai menyerang Wuzong Jiuchong. Ledakan, ledakan. Setengah langkah iblis Raja Iblis dan, sangat energi, hambatan Wuzong mulai mengendur. Tidak cukup, 5 lagi. Darah Jiulong membuka mulutnya dan menelan 5 pil iblis, yang ditelan di mulut. Ledakan. Energi Pangbo mengalir deras ke dalam tubuh Luming. Tubuh Luming kaget, dan leher botol Wuzong putus. Wuzong Jiuchong, tercapai. Ayo, pergi sekuat tenaga dan bergegas ke puncak gunung Jiuchong Wuzong. Mata Luming terbakar, terus menelan pil iblis Raja Iblis setengah langkah. Setelah Wuzong Jiuchong, dia melahap pil iblis Raja Iblis Banbu, dan kultivasinya meningkat, yang jauh lebih lambat. Namun, Luming membeli 100 pil iblis, cukup untuk mendukung. Prestasi Luming terus ditingkatkan.
3 hari kemudian, Luming memurnikan semua 100 pil iblis, dan prestasinya berhasil dipromosikan ke puncak ke-9 Wuzong. Pada tahap ini, tidak peduli seberapa keras pengaruh Luming, akan sulit baginya untuk membuat kemajuan. Lebih jauh ke bawah, untuk memahami potensi, dari potensi untuk memahami makna, asalkan kita dapat memahami konsep artistik langit dan bumi. Kamu dapat menggunakan konsep artistik langit dan bumi untuk menyempurnakan ki yang sebenarnya. Perlahan, kamu dapat mengubah ki sejati menjadi tingkat energi yang lebih tinggi, Xinyuan. Proses ini sangat sulit. Ketika sebagian besar ki sejati dalam tubuh diubah menjadi yuan sejati, kita masih perlu mewujudkan konsepsi artistik langit dan bumi yang lengkap. Dalam proses memahami laut, kita bisa memadatkan rune konsepsi artistik. Kemudian, kita harus melalui ujian perampokan guntur untuk mencapai tahta raja. Raja adalah luka, parit alami, ingin menyeberang, sesulit surga. Anak-anak kesayangan surga yang tak terhitung banyaknya dan bakat luar biasa sering terjebak di tengah jalan, dan sulit bagi mereka untuk maju sedikit demi sedikit. Ada banyak, bahkan sampai langkah terakhir, telah memadatkan mood rune, tetapi mati di bawah guntur. Ada terlalu banyak contoh seperti itu. Namun, begitu kita menerobos Raja Wu, kita akan mencapai lompatan besar ke depan. Tidak hanya kekuatan tempur kita akan sangat ditingkatkan, tetapi juga Shou Yuan akan ditingkatkan menjadi 1000 tahun. Raja, dengan umur 1000 tahun, dapat mengabaikan perubahan dunia dan melihat naik turunnya generasi. Dan Wuzong, paling banyak, bisa hidup 200 tahun, tidak lebih lama dari orang biasa. King, dalam arti tertentu, telah keluar dari kategori manusia. Terlalu sulit untuk menembus raja. Seperti kerajaan matahari, selama ribuan tahun, tidak ada raja yang lahir. Di beberapa kerajaan menengah, meskipun ada raja, mereka pada dasarnya adalah raja tingkat rendah. Mungkin setelah ratusan tahun, ribuan tahun akumulasi, hanya satu yang muncul. Adalah baik untuk memiliki dua. Di kerajaan tinggi, ada lebih banyak raja. Banyak orang berbakat, ketika mereka masih muda, mengaku memiliki bakat Raja Wu, tetapi kebanyakan dari mereka melebih-lebihkan. Itu hanya mungkin, tetapi kebanyakan dari mereka pada akhirnya tidak dapat menembus kerajaan raja. Langkah selanjutnya bagi Lucy adalah memahami. Hanya ketika potensi sudah lengkap kita bisa melangkah lebih dekat dan memahami artinya. Istana Wudao. Mata Luming berkilat. Setelah itu, dia bangun dan keluar dari halaman lain dan pergi ke kuil pencerahan. Wudao Gong dapat membantu orang memahami potensi, jadi harus digunakan secara alami. Tak lama kemudian, Luming datang ke Istana Wudao. Di depan Istana Wudao, ada 7 lelaki tua berambut putih duduk berlutut. Masing-masing terlihat seperti orang tua biasa, tanpa nafas di tubuhnya. Dia terlihat seperti 7 orang tua biasa. Namun, Luming tidak berani diremehkan. Mereka yang bisa menjaga Istana Wudao pasti yang kuat di kerajaan Raja Wu. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka biasa sekarang, begitu mereka pecah, mereka akan mengguncang bumi. Tuan, aku ingin berlatih di Istana Wudao. Luming memberi hormat dengan kepalan tangan. Ya, berapa hari yang ingin kamu masuki dalam 1 hari? Seorang pria tua keriput berbicara. Aku ingin sebulan. Luming tiba. Setelah itu, dia mengeluarkan 3000 keping kristal roh terbaik dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Orang tua itu mengambilnya, mengangguk, dan berkata, bisa masuk, sebulan. Kemudian, seberkas cahaya tidak masuk ke gerbang Istana Wudao. Gerbang itu beriak dengan cahaya, dan tirai tipis muncul. Di tirai tipis, ada pusaran air. Pintunya terbuka. Masuklah. Ingat, 1 bulan kemudian, Istana Wudao akan mengirimmu keluar tepat waktu. Peringatan dari orang tua. Terima kasih banyak. Luming mengepalkan tinjunya, lalu melangkah maju, melangkah ke pusaran air selangkah demi selangkah. Saat berikutnya, Luming menemukan bahwa dia berdiri dalam kekacauan. Ya, sekeliling, seperti kekacauan, tidak ada naik turun, kabur. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan memekakkan telinga keluar. Kemudian, Luming melihat ada titik terang di kekacauan yang jauh, dan kemudian meledak. Menabrak. Kekacauan dalam suasana surga dan bumi yang bergelombang dan tak berujung, hukum, dalam keterikatan, mengembangkan dunia yang lengkap. Ini pemandangan yang inovatif. Konsepsi artistik langit dan bumi, konsepsi artistik langit dan bumi yang kuat, banyak konsepsi artistik langit dan bumi. Luming merasa bahwa ada segala macam konsep artistik langit dan bumi. Tiba-tiba, ada 2 macam konsep artistik langit dan bumi. Artinya angin dan api. Mereka juga 2 jenis potensi yang dipahami Luming. Apakah mungkin untuk menunjukkan potensi atau konsepsi artistik yang berbeda sesuai dengan perbedaan potensi atau konsepsi artistik yang dipahami semua orang? Sangat sulit untuk ditebak. Mata Luming berkilat, beberapa pemikiran serius. Tidak peduli berapa banyak, pahami dulu. Segera, Luming duduk bersila dan membiarkan dirinya mencapai keadaan hampa. Pikirannya diperluas untuk memahami arti angin dan api antara langit dan bumi. Konsep artistik angin dan api terlalu cemerlang. Luming hanya menggunakan konsep artistik angin dan api untuk memahami potensinya.
Bab 438. Pertama-tama, Luming memahami potensi api. Api, menghanguskan, meledak, membakar segalanya, melambangkan kehancuran, tetapi juga melambangkan vitalitas. Luming memiliki hati yang halus dan sepenuhnya memahami potensi api. Dengan pemahamannya sendiri tentang potensi api dan konsep artistik api di luar, pemahaman Luming tentang potensi api telah membuat kemajuan pesat. Waktu, dalam proses kultivasi Luming, berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, 7 hari berlalu. Daerah Pegunungan Yundi, Kerajaan Matahari yang Terik, Sekolah Pedang Suanyuan. Di Aula Konferensi Sekte Pedang Suanyuan, pemimpin Sekte Pedang Suanyuan, Lin Suei, pemimpin Lembah Cixiao, Ling Potian, Sang Guanning dari Sekte Gui Wedao, Sekolah Pedang Suanyuan dan pejabat tinggi Lembah Cixiao lainnya, serta keluarga kerajaan tingkat tinggi seperti Huachi dan Yan Kuan, semuanya berkumpul bersama. Bagaimana perangnya sekarang? Lin Sui bertanya pada sesepuh berjubah emas dari Sekte Pedang Suanyuan. Pemimpin, seperti sebelumnya, faksi pedang 10 sisi terutama bertahan, hanya sesekali memiliki serangan skala kecil. Penatua berjubah emas melaporkan. Tampaknya kita tidak salah menebak. Qiu Yang, pria berbahaya itu, harus menunggu pemilihan Kaisar Tianshenwei. Jika Qiu Changkong bergabung dengan Tianshenwei Kaisar, maka dia dapat menggunakan kekuatan Istana Dewa Surgawi Kaisar untuk menangani kita. Wajah Lin Sui agak bermartabat. Ya, Kaisar Tianshenwei memiliki kekuatan yang besar. Ketika kita mengerahkan beberapa pasukan kekaisaran menengah untuk menghadapi kita, kita akan kurang lebih beruntung. Apalagi, ada pendukung di balik langit musim gugur. Sang Guan berkata dengan suara yang dalam. Semua orang menghela nafas, wajah mereka serius. Dapat dikatakan bahwa masalah ini telah menjadi perhatian publik selama lebih dari setengah tahun. Sekarang, aku hanya berharap Luming bisa berhasil. Jika Luming menjadi penjaga Dewa Kaisar, bahkan jika Qiu Changkong juga bergabung dengan penjaga Dewa Surgawi Kaisar, dia akan memiliki beberapa keberatan. Kata Lin Sui. Dalam hal waktu, 10 hari yang lalu, pemilihan Kaisar Tianshenwei sudah selesai. Sejauh ini, belum ada berita. Ling Potian sedikit cemas. Aku telah mengirim sekelompok orang untuk menunggu berita di Kekaisaran Yun Huang. Begitu ada berita, itu akan dikirim kembali secepat mungkin. Kata Lin Sui. Aku sangat cemas. Ling Potian menyeringai. Dia sudah tidak sabar, dan dengan nasib faksi pintu tertutup, dia semakin cemas. Jangan tidak sabar. Itu berkah, bukan bencana, tapi bencana yang tidak bisa dihindari. Kata Lin Sui. Meskipun dia berkata begitu, dia masih khawatir. Pemimpin, aku punya berita. Saat itu, seorang pria parubaya besar terbang dari luar dan memanggil. Pria parubaya ini, mengenakan jubah emas, jelas adalah seorang penatua berjubah emas. Penatua Feng, aku punya berita untuk pemilihan Kaisar Tianshenwei. Lin Sui berdiri dan bertanya dengan gugup. Ya, aku punya berita. Penatua Feng mengangguk berat. Langit musim gugur, bagaimana langit musim gugur? Apakah dia sudah menjadi dewa langit? Ling Potian bertanya dengan cemas. Langit musim gugur, dia memang telah menjadi dewa surga. Penatua Feng berpikir sejenak, Dao. Apakah langit musim gugur benar-benar menjadi penjaga dewa kaisar? Lin Sui, Ling Potian, Huachi dan lainnya, wajah mereka berubah drastis. Hal terburuk terjadi, langit musim gugur, tiba-tiba menjadi penjaga dewa kaisar, hati orang-orang, beratnya tak tertandingi. Menurut berita, kali ini, langit musim gugur mendapat petualangan dan menjadi sangat kuat. Dia tidak hanya menjadi penjaga dewa kaisar, tetapi juga berpartisipasi dalam perjuangan penjaga dewa timur melalui lintasan terakhir. Banyak talenta terkuat Kaisar Tian di wilayah super dikalahkan olehnya, dan dia akhirnya masuk ke 3 besar kompetisi pertahanan dewa langit timur. Angin sudah tua. Apa? Semua orang di ruangan itu, semuanya berubah warna. Ledakan. Semuanya, tidak bisa mengendalikan nafas, tiba-tiba berdiri dari kursinya, pucat dan jelek. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Sui terus mengulang, hampir tidak tahan dengan berita itu. Kolam Hualing tidak terlihat bagus. Langit musim gugur, bagaimana bisa begitu kuat? Bagaimana? Banyak orang berteriak, aku tidak percaya. Aku berharap aku sedang bermimpi. Langit musim gugur, tidak hanya bergabung dengan penjaga dewa kaisar, tetapi juga berpartisipasi dalam pertarungan untuk penjaga dewa timur, dan juga bergegas ke 3 besar. Ini luar biasa, dan pada saat yang sama, ini merupakan pukulan besar bagi publik. Qiu Changkong sangat mengerikan sehingga dia akan menjadi lebih penting di Istana Dewa Kaisar, dan identitas serta kekuatannya pasti akan lebih besar. Itu pasti tuannya, pasti. Tanpa bantuan tuannya, bagaimana Qiu Changkong bisa mencapai tujuan ini? Teriak seorang paman kerajaan tua, penuh kengganan. Jika langit musim gugur mencapai tahap ini, maka keluarga kerajaan mereka tidak akan menginginkan balas dendam seumur hidup mereka. Menyentuh. Lin Sui tampaknya tiba-tiba terkuras, dan duduk dengan berat di kursi.
Di matanya, ada jejak keputusasaan. Bakat terkuat di wilayah super bukanlah lawan dari langit musim gugur. Bagaimana mereka bisa menolak? Apa yang harus ditolak? Nah, Tuan, dan kalian semua, aku belum menyelesaikan berita aku. Melihat ekspresi orang banyak, sesepuh angin malah sibuk. Belum selesai. Apakah ada yang lebih menakjubkan tentang langit musim gugur? Ling memecahkan langit. Itu tidak benar. Ini tentang Luming. Angin sudah tua. Oh, apakah Luming bergabung dengan penjaga surga? Huachi mencoba bangkit dan bertanya. Memang benar Luming benar-benar jenius di Tianzong dan berhasil bergabung dengan Tian Shenwei Kaisar. Dikatakan bahwa hanya ada 3 orang di 36 kekaisaran Kaisar Yun yang telah bergabung dengan Tian Shenwei Kaisar. Penatua Feng cukup bangga. Luming bergabung dengan penjaga surgawi Kaisar. Haha, aku tahu dia akan berhasil. Mata Huachi sedikit cerah dan berkata sambil tersenyum. Dia senang untuk Luming. Tapi orang lain tidak senang, jika mendengar berita langit musim gugur, berita ini pasti bisa membuatnya sangat bersemangat. Tapi sekarang, mereka tidak bisa bahagia. Dibandingkan dengan seorang jenius yang dapat mengambil bagian dalam perjuangan untuk penjaga Dewa Timur, Kaisar biasa dan penjaga Dewa jauh dari satu sama lain. Tidak ada bandingannya sama sekali. Terlebih lagi, Qiu Changkong juga masuk 3 besar. Tidak hanya kekuatan tempur pribadinya jauh lebih kuat daripada Kaisar biasa Tian Shenwei, tetapi juga posisi dan kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Luming. Kondisi mereka masih memprihatinkan. Luming, memang, adalah seorang jenius yang tiada taraf. Dia benar-benar bisa menjadi penjaga Dewa Kaisar. Dapat dikatakan bahwa Kekaisaran Matahari belum pernah melihat seorang jenius dalam 1000 tahun. Sayang sekali dia bertemu dengan langit musim gugur. Lin Sui melihat ke langit dan mendesah. Ya, Tuan, aku belum menyelesaikan berita aku. Luming lebih dari sekadar bergabung dengan Kaisar Tian Shenwei. Penatua Feng berkata lagi. Ah, apakah Luming juga melewati rintangan terakhir dan berpartisipasi dalam perjuangan penjaga langit timur? Lin Sui, Ling memecahkan langit, mata Huachi dan orang lain tiba-tiba menjadi cerah. Meskipun, alasannya memberitahu mereka, ini hampir tidak mungkin, karena terlalu sulit, tetapi mereka sangat menantikan, berharap untuk menjadi kenyataan, untuk dapat melakukan keajaiban. Bab 439. Ini adalah lompatan maju dan lompatan kualitatif untuk berpartisipasi dalam perjuangan penjaga Tianshan Timur, dan menjadi salah satu talenta paling kuat di bagian timur wilayah Tianshuan. Jika Luming dapat mencapai tujuan ini, bahkan jika dia bukan lawan Qiu Changkong, itu tidak akan jauh lebih buruk. Dia pasti akan dihargai oleh Istana Dewa Surgawi Kaisar. Qiu Changkong akan memiliki beberapa keraguan tentang itu, dan mereka akan memiliki ruang untuk bermanuver. Di tempat kejadian, semua orang menantikan sesepuh angin, berharap dia bisa mengangguk. Penatua Feng mengangguk seperti yang diharapkan dan berkata, ya, Luming tidak hanya melewati lintasan terakhir, tetapi juga berpartisipasi dalam perjuangan Kaisar Tian Shenwei, tetapi juga. Hahaha, Luming benar-benar melewati umpan terakhir. Hebat, aku tidak salah mengira dia. Kali ini, Sekte Pedang 10 Sisi ingin membunuh kita, dan kita harus mempertimbangkannya. Kata-kata tetua Feng belum selesai, Ling Potian tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh kegembiraan, bahkan janggutnya terangkat. Ya, Luming, talenta surga. Awalnya, aku merasa kasihan padanya dan salah menilai orang. Lin Sui juga menghela nafas, tetapi di matanya, juga dipenuhi dengan warna ekstasi. Aku tahu Luming pasti bisa menciptakan keajaiban. Di wajah Huachi, ada juga ekspresi ekstasi. Yang lainnya juga, semua senang dan bersemangat. Sebelumnya, mereka tidak menyangka Luming bisa mencapai tujuan ini. Ini sungguh berita yang sangat bagus. Haha, seseorang, beritahu kabar baik untuk Tuan Lu dan Nyonya Lu. Kata Lin Sui sambil tersenyum. Tunggu, Tuan, aku belum menyelesaikan kata-kata aku. Penatua Feng menelepon lagi. Tiba-tiba seluruh ruangan menjadi sunyi kembali. Aku berkata, saudaraku, kamu adalah pria besar dengan tebal 5 dan 3 besar. Bisakah kamu selesai berbicara sekaligus? Jangan terlalu memaksa. Ling Potian menelepon. Kepala sekolah Ling, aku ingin bicara sekarang, tapi aku disela olehmu. Penatua Feng berkata dengan wajah pahit. Ini, haha, bukankah tadi terlalu seru? Ling Potian menyeringai. Ya, Tetua Feng, jika ada berita, mari kita bicarakan. Kata Lin Sui. Ya, kepala sekolah, ini tentang Luming. Luming tidak hanya berpartisipasi dalam perjuangan untuk penjaga Tianshan Timur, tetapi juga akhirnya memenangkan tahta penjaga Tianshan Timur. Penatua Feng mengangguk dan mengatakan berita itu dalam satu nafas. Ketika dia selesai, dia merasa suasananya salah. Diam, tidak ada suara, bahkan napas pun tidak. Semua orang, langsung leng ke sana, leng-leng, konyol melihat angin sesepuh. Penatua Feng menyeringai pahit. Ekspresi orang banyak memang diharapkannya, karena saat pertama kali mendengar beritanya, ekspresinya sama, bahkan lebih dibesar-besarkan dari yang ini.
Timur, penjaga Dewa Timur, apakah kamu, maksudmu Luming telah menangkap penjaga Dewa Langit Timur? Setelah sekian lama, Lin Sui pertama kali menanggapi dan bertanya dengan cara yang luar biasa. Bung, apakah itu benar? Kamu tidak akan membohongi kami, kan? Ling mematakan Hari Leng bertanya, tidak percaya. Itu benar. Keluarga kerajaan Yun Huang telah mengkonfirmasi berita tersebut. Mungkin mereka akan mengirim seseorang untuk memberi selamat kepada mereka. Angin sudah tua. Lin Sui, Ling Potian, Hua Qi dan yang lainnya saling memandang dan melihat bahwa mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkatakan. Dong Tian Shenwei, hahaha, apa pendapatku tentang Sekte Pedang 10 Persegi? Ling memecahkan langit dan tertawa terbahak-bahak. Monster absolut, monster abadi. Sang Guan Ming menghela nafas berulang kali. Dan Hua Qi dan orang lain yang memiliki hubungan baik dengan Lu Ming, seperti Yan Lan, gemetar karena kegirangan. Laner, kamu masih memiliki mata yang bagus. Kali ini, kamu memiliki harapan. Yan Lan menghela nafas. Lu Ming, aku tidak menyangka kamu bisa mencapai ini. Yan Kuan, juga mendesah dalam hati. Sekarang, dia senang telah memutuskan untuk membantu Lu Ming selama 10 tahun. Dengan bakat Lu Ming, aku yakin dia akan segera melampaui dia, bahkan sekarang dia telah melampaui dia. Di masa depan, dia mungkin membutuhkan bantuan Lu Ming. Di tempat kejadian, semua orang sangat bersemangat hingga mereka hampir meraung untuk mengekspresikan emosinya. Mereka tidak dapat bermimpi bahwa Lu Ming dapat menangkap penjaga Dewa Timur. Ini untuk menginjak-injak talenta terkuat dari banyak wilayah super. Sulit membayangkan kita bisa ikut serta dalam perjuangan penjaga Dewa Timur, apalagi penjaga Dewa Timur. Kali ini, Lu Ming pasti bisa ditempatkan di posisi penting. Qiu Changkong benar-benar takut untuk mengambil tindakan gegabah dan menggunakan kekuatannya untuk campur tangan dalam urusan kerajaan matahari yang terik. Tuan. Pada saat ini, seorang penatua berjubah perak masuk. Ada apa? Lin Sui dalam suasana hati yang baik dan bertanya sambil tersenyum. Kepala sekolah, keluarga kerajaan Yun Huang datang ke sini untuk memberi selamat padamu. Tahu jubah perak panjang, dia tidak tahu beritanya, saat ini sedikit terkejut, tidak tahu apa yang dilakukan keluarga kerajaan Kekaisaran Yun Huang. Tidak diragukan lagi bahwa kerajaan Yun Huang adalah kerajaan ke-36 Yundi. Kerajaan terkuat lebih dari puluhan kali lebih kuat dari kerajaan matahari yang terik. Ini benar-benar datang, ayo, keluar dan temui aku. Lin Sui bangun dengan tergesa-gesa. Yang lainnya mengikuti. Mereka datang ke gerbang Sekte Pedang Suanyuan dan melihat puluhan orang. Sebanyak lebih dari 30 orang, semuanya berdiri di kehampaan, tidak diragukan lagi, kuat di Wuzong. Pemimpin, mengenakan jubah naga, memancarkan nafas yang kuat, sebenarnya adalah raja setengah langkah. Tamu Kekaisaran Yun Huang datang, jika kamu kalah, tolong maafkan aku. Lin Sui dengan cepat mengepalkan tinjunya. Kamu adalah pemimpin Sekte Pedang Suanyuan. Haha, sama-sama. Aku Raja Qi dari Kekaisaran Yun Huang. Aku ingin mengucapkan selamat padanya. Dikatakan bahwa Lu Ming lahir di sekolah pedang Suanyuan. Tanpa duga, sekolah pedang Suanyuan dapat menghasilkan seorang jenius seperti Lu Ming untuk menangkap penjaga Tianshan Timur, yang sangat meningkatkan prestise dan wajah dari 36 negara Kaisar Yun, dan sangat meningkatkan reputasi kawasan Gunung Yundi, oleh karena itu aku ucapkan selamat. Seorang pria parubaya mengenakan naga berlari. Lin Sui dan yang lainnya sangat bersemangat. Sebelumnya, Tetua Feng mengatakan bahwa meskipun mereka sangat bersemangat, mereka masih takut jika beritanya salah, bahkan penguasa kerajaan Yun Huang datang untuk merayakannya secara langsung, sama sekali tidak akan ada kesalahan. Perjamuan Raja, silakan datang dan bersihkan debunya. Lin Sui memanggil. Ya. Segera seseorang menerima pesanan. Terlebih lagi, beritahu Tuan Lu dan Nyonya Lu tentang berita ini, dan undang Tuan Lu dan Nyonya Lu bersama. Ingatlah bahwa kamu harus menghormati dan tidak diremehkan sama sekali. Lin Sui memerintahkan. Ya. Tuan, jangan khawatir. Seorang tetua berjubah emas sendiri menerima perintah. Oh, ternyata orang tua Lu Ming ada di sini, dan aku ingin melihat orang seperti apa yang bisa melahirkan kesombongan unik Lu Ming. Raja Qi dari kerajaan Yun Huang berkata sambil tersenyum. Saat ini, sekolah pedang Suanyuan mengadakan perjamuan super besar, mengadakan Zong Tongqing. Ketika Lu Yuntian dan Li Ping mendengar berita itu, mereka sangat gembira dan bahagia. Li Ping bahkan lebih bersemangat dan menangis. Berbeda dari sekolah pedang Suanyuan, sekolah pedang 10 persegi ditindas di ruang konferensi. Sial, Lu Ming, bagaimana mungkin dia bisa menangkap penjaga langit timur? Bagaimana mungkin? Autumno yang mengaum, tubuh mengirimkan nafas teror, serta mesin pembunuh dingin. Di aula, yang lain diam dan diam. Setelah sekian lama, suara musim bubur Wu yang terdengar lagi, kirimi aku perintah, kurangi pasukan, jangan bertingkah seperti tentara otomatis, tunggu kabar dari Cangkong. Bab 440.
Istana Tuhan dan Istana Pencerahan. Suara mendesing. Di sekeliling tubuh Luming, angin kencang menyapu tubuhnya, sedingin pisau. Sua. Luming tiba-tiba bangun. Tubuhnya seringan bulu dan berkibar seperti hantu. Setengah dering, berhenti di tempat. Tren angin akhirnya selesai. Mata Luming cerah. Setelah 7 hari pemahaman, dia akhirnya melangkah ke alam kesempurnaan. Tapi itu juga menunjukkan bahwa Istana Wudao memang sangat indah. Hanya dalam 7 hari, Luming bisa membuat terobosan. Sekarang, mulailah memahami kekuatan api. Kemudian Luming duduk bersila dan terus memahami potensi api. Dalam sekejap mata, 7 hari kemudian, momentum api Luming juga memasuki alam kesempurnaan. Sebelum dan sesudah, itu hanya setengah bulan, dan angin dan api Luming semuanya memasuki alam kesempurnaan. Bersenandung. Luming memegang senjata panjang. Angin dan api berkumpul dan berguncang sedikit. Ruang mengaum, tombak meledak dan terbang keluar dari jarak yang tidak diketahui. Luming tersenyum puas, dan momentum angin dan api telah mencapai kesimpulan yang lengkap. Kekuatan tempur Luming telah meningkat pesat. Potensi, sempurna dan daceng, perbedaannya sangat besar, penuh perbedaan beberapa kali, dan setelah integrasi potensi angin dan api, kekuatannya lebih kuat. Saat ini, kekuatan tempur Luming sangat dekat dengan bakat dari 7 perang. Ya, di masa lalu, Luming sudah mencapai talenta 6 perang. Sekarang, dia sangat dekat dengan 7 perang. Aku telah menetapkan 1 bulan, dan sekarang aku memiliki setengah bulan untuk melatih 3 keterampilan unik Dewa Naga. Luming berpikir. Kedua jenis potensi semuanya sempurna, dan kita dapat mengembangkan 3 keterampilan unik Dewa Naga ke tingkat kedua. Dengan cara ini, Luming terus menutup pintu dan melatih 3 keterampilan unik Dewa Naga dengan sepenuh hati. Di Istana Wudao, dipadukan dengan konsep artistik angin dan api, latih 3 keterampilan unik Dewa Naga, yang juga cepat dan menakutkan. Setengah bulan kemudian, Luming berhasil mengolah 3 keterampilan unik Dewa Naga ke tingkat kedua, yang membuat kekuatan tempur Luming melambung kembali, mencapai bakat 7 pertempuran. Itu sepadan dengan uangnya. Wajah Luming penuh dengan senyuman. Saat ini, hampir sebulan kemudian, Luming meninggalkan Istana Wudao dan terbang ke Tiandiayuan Timur. Tak lama kemudian, Luming datang ke Tiandiayuan Timur. Dengan token Shenwei, dia membuka susunan prasasti dan masuk. Tapi tidak melihat, di udara yang jauh, seorang pemuda melihatnya masuk. Luming akhirnya kembali dari latihannya. Aku segera melapor ke kakak senior Kaigou. Pemuda itu berbisik, sekejap, ke arah Kaisar Dewa Wei banyak halaman terbang lainnya. Luming kembali ke halaman lain dan duduk di kursi batu di sebuah paviliun di halaman. Dia menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Dia minum pelan-pelan sambil menikmati air yang mengalir dari jembatan kecil itu. Tutup selama lebih dari sebulan, saatnya bersantai sedikit. Aku tidak tahu di mana saudari Mulan. Jika dia ada di sini, dia harus mendengar berita bahwa aku telah menjadi penjaga Dewa Timur, dan dia harus datang kepada aku. Sepertinya dia harus meluangkan waktu untuk melakukan penyelidikan yang baik. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan perang di Kerajaan Matahari yang terik. Agaknya, hasil pemilihan Kaisar Tian Shenwei telah diteruskan kembali ke Kerajaan Matahari yang terik. Sekarang aku adalah penjaga Dewa Timur, langit musim gugur seharusnya tidak berani bertindak gegabah. Dalam waktu singkat, seharusnya tidak ada terlalu banyak perubahan dalam pertempuran kekaisaran. Yang paling menyusahkan adalah tuannya. Aku tidak tahu yang mana dari tokoh besar di Istana Kaisar dan Tuhan yang menjadi tuan dari Qiu Cangkong. Luming sedang minum dan berpikir. Luming, keluar dari sini. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh, seperti badai. Mata Luming tiba-tiba menembakkan 2 jingguang panjang, berkedip-kedip. Akhirnya, mulut Luming dipenuhi dengan cibiran. Lalu, isi segelas anggur, minum, bangun, melangkah keluar. Dari halaman lain, aku melihat seorang pemuda berusia 24 tahun berdiri di udara, menatap halaman langit timur. Saat melihat Luming, mata pemuda itu menjadi cerah dan dia berkata dengan suara nyaring, Luming, kamu telah menjadi kura-kura menyusut selama lebih dari sebulan, dan akhirnya kamu masih muncul. Luming, aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Tahta penjaga Dewa Timur bukan untuk kamu duduki. Kamu tidak memenuhi syarat. Sekarang, berikan padaku, agar tidak menghina dirimu sendiri. Saat melihat Luming, pemuda itu memanggil. Sua, Sua. Baru saja, teriakan pemuda itu telah membuat khawatir kaisar lain di puncak gunung. Pada saat ini, serangkaian sosok terbang keluar dari halaman lain dan berdiri di kehampaan untuk melihat ke sisi ini. Itu Kaigou. Kaigou akhirnya akan menantang Luming. Kaigou, bagaimanapun, adalah raja setengah langkah. Dia dikalahkan dalam pertempuran Nantian Shenwei. Kekuatan bertarungnya sangat mengerikan, dan Luming dalam bahaya. Kali ini, tidak ada tuan di timur. Tidak ada raja setengah langkah. Itu hanya keberuntungan Luming bisa memenangkan tahta Dongtian Shenwei. Mereka yang bisa, Kaigou harus menantangnya untuk mengambil tahta penjaga surga timur. Di sekitar kaisar, para dewa, dan para penjaga, ada banyak diskusi.
Langit musim gugur, kehidupan yang terkubur, juga muncul di keramaian. Setelah lebih dari sebulan, mereka pulih dari cedera, kali ini terlihat seperti bencana. Haha, Luming, apa yang bisa kamu lakukan bahkan jika kamu telah menangkap penjaga Dewa Langit Timur? Tidak untuk dibawa pergi, haha. Hati langit musim gugur tertawa. Aku tidak menyangka bahwa tiga arah lainnya begitu kuat. Untungnya, aku tidak menangkap penjaga Tianshan Timur. Kalau tidak, aku mengerti. Sebelum duduk panas, aku dibawa pergi oleh orang lain. Itu benar-benar lelucon. Luming, sekarang kamu akan menjadi lelucon ini. Apakah aku harus berterima kasih? Haha. Di sana juga, pria kuburan itu mencibir. Siapa kamu? Luming secara alami mendengar komentar orang lain, dan dia sengaja bertanya. Nama aku Kai Gou dan Luming. Aku menyarankan kamu untuk keluar dari Dongtian Shenwei sendiri. Kai Gou Dao. Benar saja, anjing makanan yang enak, kataku seekor anjing, kamu datang kepadaku untuk masalah sekecil itu. Luming mengusap bibirnya. Ketika ini dikatakan, yang lain saling memandang. Mata Kai Gou memerah, dan pembunuhan Shen Leng pun terjadi. Wajahnya bengkok dan dia meraung, Luming, bajingan kecil, apa yang kamu katakan? Kamu ingin mati, kamu ingin mati, kamu ingin melepaskanmu. Sekarang, kamu sudah mati. Luming sebenarnya berani memanggilnya anjing di depan umum. Dia pantas mati. Seekor anjing, jangan menggonggong terlalu keras, hanya ingin menantangku. Yah, aku berjanji untuk bertarung denganmu. Besok pagi, aku akan melawan platform pertempuran Shenwei. Suara keras Luming, suara jernih, jauh menyebar. Semua orang tercengang. Tanpa diduga, Luming setuju dengan begitu mudah. Kai Gou sendiri tertegun sejenak, lalu menunjukkan senyum dingin dan ganas dan berkata, Oke, bajingan kecil, aku akan membiarkanmu hidup 1 hari lagi. Kalau begitu pergi, anjing. Jalan ringan Luming. Kamu. Gigi Kai Gou mengatup dan dia hampir kehabisan nafas dan melukai dirinya sendiri. Nah, sekarang kamu bisa bicara cepat. Besok, aku akan membuatmu menangis. Kai Gou menggertakkan giginya dan berbalik. Bab 441. Yang lain berbicara dan berbalik. Hei, Luming, benar-benar tidak bijaksana menyinggung Kai Gou. Sepertinya aku tidak perlu melakukan apa-apa. Kamu akan mati di tangan Cai Gou. Langit musim gugur mencibir dan berbalik. Kemudian, berita tentang pertempuran pertama antara platform pertempuran Shenwei Luming dan Kai Gou menyebar dengan liar. Luming berbalik dan memasuki Tianbiyuan Timur. Dia mulai bermeditasi dan mengatur nafasnya. Matahari terbenam dan terbit, dan hari berlalu. Platform pertempuran Shenwei dibangun di puncak gunung. Puncaknya relatif luas dan datar. Ada platform pertempuran yang panjangnya 10 mil dan lebarnya. Seperti namanya, ini untuk kaisar untuk bertarung antara para dewa dan penjaga. Platform pertempuran terbuat dari besi Diamond Black dengan tulisan di atasnya. Bahkan jika raja yang lebih rendah bertarung di atasnya, mereka tidak dapat merusak platform pertempuran. Platform pertempuran penjaga Tuhan, hidup dan mati tidak untuk dibahas. Di pagi hari itu, orang-orang sudah mengepung arena pertempuran Shenwei. Setidaknya lebih dari 10.000. Kali ini, Kaisar Tian Shenwei yang baru ditambahkan memiliki sekitar 6.000 atau 7.000 orang di bagian timur wilayah Tianshuan. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar dari mereka telah datang, kecuali beberapa yang sedang berlatih di pintu tertutup atau memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Bahkan, ada beberapa kaisar terakhir, juga mendapat kabar datang ke tempat kejadian. Lagi pula, sehubungan dengan pergantian penjaga langit timur, itu tentu saja menarik perhatian. Wah! Sesosok dengan cepat menembus langit dan jatuh di platform pertempuran Shenwei. Kai Gou ada di sini. Beberapa orang meminumnya dengan ringan. Begitu Kai Gou jatuh di atas panggung, dia melipat tangannya dan menutup matanya. Sua! Segera setelah itu, sosok lain muncul di atas panggung. Luming juga ada di sini. Aku tidak menyangka dia akan berani datang. Jika dia tidak datang, tidak mungkin. Sudah ditetapkan di Istana Dewa Kaisar bahwa 4 penjaga surga dapat ditangkap melalui tantangan, dan mereka tidak dapat menghindari pertempuran. Jika dia tidak datang dan menghindari pertempuran, istana juga akan merampas tahta penjaga Dewa Timur. Kedatangan Luming Yi menimbulkan perbincangan hangat. Kai Gou juga membuka matanya. Di matanya, ada peluang pembunuhan yang kuat, yang muncul tanpa penutup. Shen Leng berkata, Luming, apa yang akan kamu katakan? Tetap dulu, tunggu sebentar, kamu tidak punya kesempatan ini. Itulah yang ingin kuberikan padamu. Luming tersenyum tipis. Haha, bukan, aku harap kamu tidak menyesalinya nanti. Kai Gou mencibir. Sua. Saat ini, seorang pria parubaya muncul di atas panggung. Separuh waktu, aku menyaksikan pergantian penjaga Dewa Guandong. Pemenangnya adalah penjaga Dewa Timur. Apalagi yang harus kamu katakan? Pria parubaya itu memiliki suara yang besar. Tidak. Tidak. Luming dan Kai Gou menggelengkan kepala. Dengan pengumuman parubaya, suasana semakin intens.
Kamu bilang, siapa yang bisa menang? Apakah Luming punya peluang untuk menang? Tidak mungkin. Aku tidak menyangkal bahwa bakat Luming benar-benar mengerikan, tetapi levelnya terlalu rendah. Ketika dia menangkap penjaga Tianshan Timur, dia adalah puncak Wuzong ke-8. Sekarang hanya 1 bulan. Bahkan jika dia menerobos ke puncak ke-9 Wuzong atau bahkan puncak ke-9 Wuzong, dia tidak bisa menjadi lawan Kei Gou. Selain itu, dalam waktu 1 bulan, dia ingin pergi dari puncak ke-8 Wuzong ke puncak ke-9 Wuzong, yang juga benar. Raja setengah langkah jauh lebih kuat dari puncak Jiuchong Wuzong, yang 2 tingkat lebih kuat. Selain itu, Kei Gou sendiri adalah orang yang kuat antara 4 pertempuran dan 5 perang. Singkatnya, Kei Gou lebih dari 6 tingkat lebih kuat dari puncak umum Wuzong Jiuchong. Luming tidak bisa menjadi lawan. Untuk seorang jenius seperti Kei Gou, ketika dia menjadi raja dengan kecepatan setengah, tidak ada yang bisa mengungguli dia kecuali itu adalah perang dunia pertama di level yang sama. Jadi Luming tidak punya kesempatan. Luming tidak mungkin menang. Kata terakhir datang dari seorang pemuda dingin berjubah emas. Pria itu membuka mulutnya dan menarik banyak mata. Karena, orang ini adalah orang lain dalam 4 hari penjaga dewa langit selatan Zhong Hao. Kekuatan Kei Gou tidak lemah. Bahkan bagiku, tidak mudah mengalahkannya. Tidak ada kemungkinan Luming memenangkan Kei Gou dalam setiap detail. Zhong Hao dengan tegas mengatakan bahwa, dalam ekspresinya yang dingin, dia penuh percaya diri. Apa yang dikatakan saudara Zhong sangat bagus. Tidak jauh dari situ, wanita cantik lainnya berkata sambil tersenyum. Wanita cantik ini adalah Dewa Utara dari 4 penjaga surga. Kemudian, mata orang beralih ke sisi lain. Ada seorang pemuda berjubah putih. Dia setampan batu giok. Hal yang paling aneh adalah adanya jejak berbentuk pedang di tengah alisnya, yang membuatnya terlihat lebih misterius. Di sisinya, tidak ada seorang pun, tampaknya sangat takut pada orang ini, jauh sekali. Pria ini adalah yang terakhir dari 4 penjaga surgawi barat. Pada saat yang sama, ia juga dikenal sebagai yang terkuat dari 4 penjaga surgawi. Saat bertarung untuk penjaga dewa barat, raja setengah langkah lainnya tidak mendukung 3 gerakan di tangannya. Dapat dilihat betapa mengerikannya itu. Orang-orang memandangnya untuk mendengar pendapatnya, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, di platform pertempuran, 2 nafas yang kuat naik. Luming dan Kei Gou akan mulai. Luming, mati. Kei Gou minum dengan dingin, dan pedang biru panjang dan tipis muncul di tangannya. Pedang biru, yang mengeluarkan suara ringan, langsung melintasi jarak beberapa ratus meter dan menusuk Luming. Kecepatannya sangat cepat sehingga banyak orang tidak bisa melihat jejak pedang dengan jelas. Jelas bahwa Kei Gou telah memahami konsep artistik angin berdasarkan arah angin. Bahkan jika itu hanya jejak angin, kekuatan bertarung Kei Gou telah meningkat pesat. Tren angin dan api. Luming memegang tombak dan menusuknya. Di tombak, ada momentum angin dan api yang sempurna. Ding! Ujung tombak bertabrakan dengan ujung pedang. Ledakan. Fierski, angin dan api memenuhi seluruh platform pertempuran. Sua. Pada saat berikutnya, kedua sosok itu mundur dengan cepat, masing-masing mundur beberapa mil, berdiri diam. Semua orang di tempat kejadian terkejut dan mata mereka membelalak. Luming, bagaimana dia bisa memblokir serangan Kei Gou pada konsep artistik angin? Apakah kamu melihat itu? Kultivasi Luming telah mencapai puncak dari 9 level Wuzong. Sungguh kecepatan kultivasi yang mengerikan. Bukan itu intinya, baru saja mereka berdua tidak menggunakan keterampilan seni bela diri mereka. Mereka hanya serangan tentatif. Bagaimana mungkin Luming memblokir konsep artistik Kei Gou tentang angin? Potensi, bisa menghalangi konsepsi artistik secara tak terduga, bagaimana mungkin? Mereka semua berbicara dan terkejut. Ini adalah tren angin dan api. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Mereka terkejut, karena pembicaranya adalah Dewa Barat yang belum pernah berbicara sebelumnya. Dia tak tertandingi. Luming telah memahami 2 jenis potensi, dan kedua jenis potensi tersebut telah terintegrasi, dan keduanya telah mencapai kesempurnaan. Seng Wushuang berkata perlahan, namun, tidak ada warna yang bermartabat dalam suaranya. Dia hanya berbicara tentang sebuah fakta. Sepertinya Luming tidak bisa menarik perhatiannya. Kombinasi angin dan api. Tidak heran, Luming juga luar biasa. Dia telah memahami 2 jenis potensi dan berhasil mengintegrasikannya. Hal yang paling menakjubkan adalah dia telah mengembangkan keduanya dengan sempurna. Banyak orang kagum. Bab 442. Banyak orang terkejut bahwa tidak mudah untuk mengembangkan satu jenis potensi menjadi sempurna, apalagi keduanya. Selain itu, mereka telah berhasil diintegrasikan. Kesulitannya bukan untuk memahami potensi 2 kali, tetapi untuk meningkatkannya dengan kelipatan geometris. Tidak heran kekuatan bertarung Luming begitu mengerikan. Beberapa orang heran. Sulit membuat hal hebat dengan satu pikiran dan 2 tujuan. Seng Wushuang mendengus dingin, dan suaranya yang menghina pingsan.
Apa yang dikatakan saudara suci itu, kata Zhong Hao sambil tersenyum. Oh. Pada saat ini, di platform pertempuran, terdengar suara seperti serigala yang melolong. Nafas Kei Gou lebih kuat. Di kepalanya, seekor anjing hitam dengan dua kepala muncul. Anjing berkepala dua, sejenis monster yang sangat kuat, dibungkus dengan 6 cakra perak. Ini benar-benar seekor anjing. Salahku di mana? Mulut Lu Mingchu melengkung. Dia sedikit terkejut. Tanpa diduga, darah Kei Gou benar-benar seekor anjing. Apa yang kamu bicarakan, bajingan kecil? Aku adalah anjing iblis berkepala dua. Pergilah ke neraka. Pada saat yang sama, pedang itu bergetar dan bilahnya memotong udara. Tiba-tiba, serangkaian bila angin terbentuk dan memotong ke arah Lu Ming. Wah, wah. Setidaknya ada puluhan bila angin, yang sangat tajam bahkan lebih tajam dari tenda. Hanya ketika kita memahami konsep artistik angin kita dapat menampilkannya, meskipun itu sempurna. Ini adalah kontrol angin awal. Bersenandung. Lu Ming meraih ekor senjatanya, dan tombaknya bergetar. Lusinan kembang api tiba-tiba muncul di langit. Lusinan kembang api ini, masing-masing mengandung potensi angin dan api. Menyentuh. Menyentuh. Bila angin dan tombak meledak berturut-turut. Anjing itu memakan pedang matahari. Tiba-tiba, Kei Gou meraung dan pedangnya menembus. Tiba-tiba, sebuah penglihatan muncul di langit. Putaran matahari muncul, lalu seekor anjing kuning besar muncul, membuka mulutnya dan menelan matahari. Dengan matahari di mulutnya, dia datang menuju daratan Ming, dan teror keluar. Nes, gigitan anjing. Lu Ming bangkit dari langit dan berteriak, hampir membuat mulut Cai Gou sombong. Menyentuh, menyentuh. Kemudian, Lu Ming keluar dalam 2 langkah berturut-turut. Jiulong melangkah ke langit, 2 langkah berturut-turut. Langit dan bumi meraung, dan kekuatan teror pecah seperti banjir. Tubuh anjing besar berambut kuning itu bergetar hebat, dan akhirnya mengeluarkan rengekan, yang langsung pecah. Kei Gou hanya bisa terbang kembali. Tuhan, apa yang aku lihat? Bagaimana Lu Ming bisa mengalahkan Kei Gou? Sungguh luar biasa. Kekuatan bertarung Lu Ming benar-benar mengerikan. Namun, Kei Gou belum menembus kekuatan bertarung terkuat. Sulit untuk memprediksi hasilnya. Kamu lihat, Kei Gou akan meledak secara menyeluruh. Ledakan. Pada saat ini, nafas tubuh Cai Gou benar-benar naik lagi, dan cahaya merah melilit di sekelilingnya. Ini hanya keterampilan rahasia. Ini adalah negara terkuat Kei Gou, dan kekuatan tempurnya telah melampaui 4 perang. Nes, anjing kuning telah berubah. Teriak Lu Ming. Kerumunan tidak bisa berkata-kata, dan dada Kei Gou membengkak. Mati, anjing itu memakan langit. Saat Kei Gou berteriak, pedang mengerikan itu meletus, mengembun menjadi anjing surgawi dan mengalir ke arah Lu Ming. Dan itu bisa dihancurkan oleh roh pedang. Aku terlalu malas untuk bermain denganmu. Sudah berakhir, serangan naga sungguhan. Lu Ming menerobos dengan seluruh kekuatannya dan menembak. Nyanyian. Suara nyanyian naga terdengar, dan naga asli 2 warna terbang keluar, mengirimkan nafas kekaguman pada dunia. Naga asli 2 warna, bertabrakan dengan Tiamou. Pada saat ini, seluruh platform pertempuran bergetar hebat, dan energi menakutkan menyapu segala arah. Kembali. Banyak yang dekat dengan orang-orang, mundur gila. Di bawah Raja setengah langkah, semua mundur 10 mil, hanya Raja setengah langkah itu, tidak bisa mundur. Nes, ini terlalu kuat, apakah ini kekuatan bertarung di bawah Raja? Seni bela diri biasa dengan level yang sama akan hancur berkeping-keping dengan satu gerakan. Terlalu kuat, ini adalah jenius terkuat di timur wilayah Tianshuan. Siapa yang bisa menang? Mata orang-orang terbakar dan mereka menatap platform pertempuran. Mengaum, naga 2 warna meraung dan meraung. Tiamou meratap dan pingsan. Kemudian, dengan teriakan, tubuh Kei Gou terbang seperti cangkang dan meluncur bermil-mil di peron. Sua. Lu Ming melangkah keluar dan bergegas menuju Kei Gou. Tombak itu, seperti kilatan petir yang dingin, membunuh Kei Gou. Kei Gou sangat terkejut. Dia berguling di tanah dan membulung lebih dari 10 lingkaran untuk menghindari serangan Lu Ming. Anjing kuning berguling, bagus, lihat kamu bisa menghindariku beberapa gerakan. Lu Ming melangkah keluar dalam 1 langkah, dan energi yang ganas meledak ke depan. Teriak Kei Gou, seperti ayam, diledakkan, darah mengalir di mulutnya. Aku menyerah, aku menyerah. Kei Gou ketakutan dan meraung ngeri. Menyerah, aku tidak menerimanya. Lu Ming mencibir, matanya sangat dingin, tombaknya sedingin es. Dia menembus kehampaan dan menusuk Kei Gou. Kali ini, Kei Gou tidak bisa lagi mengelak. Tinja. Tombak itu menembus dada Cai Gou dan mengangkatnya ke udara. Aku menyerah, aku mohon, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Kei Gou berteriak melengking dan meratap. Dia merasa bahwa kematian begitu dekat dengannya sehingga selama ki sejati Lu Ming pecah, dia akan mati. Dia takut, dia ketakutan setengah mati. Dia menggigil begitu dia memikirkan masa depan yang cerah meninggalkannya. Biarkan kamu pergi.
Apakah kamu pernah ingin membiarkanku pergi ketika kamu ingin merampok Dongtian Shenwei dariku? Jika kekuatanku tidak bagus dan aku kalah darimu, maukah kau melepaskanku? Suara Luming sangat dingin sehingga dia mengajukan dua pertanyaan. Aku salah. Aku punya mata tapi aku tidak tahu Taisan. Aku punya mata tapi tidak punya mata. Kamu benar-benar kebanggaan surga. Aku kotoran anjing. Ya, aku kotoran anjing. Tolong, biarkan aku memiliki kehidupan anjing. Kaigo memohon dengan getir. Untuk bertahan hidup, dia tidak peduli tentang apapun. Sudah terlambat untuk mengatakan itu sekarang. Ayo pergi. Luming tetap tidak tergerak dan berkata dengan dingin. Kali ini, dia tidak bisa melepaskan Kaigo. Dia ingin menakut-nakuti orang lain dengan waktu guntur dan memberitahu mereka bahwa Luming bukanlah kesemek yang lembut. Sebaliknya, dia adalah seorang prajurit yang galak, seorang pembunuh. Tidak. Kaigo berteriak dengan liar dan berjuang mati-matian. Bersenandung. Ketika tombak Luming terkejut, ki sejatinya meledak, dan jantung Kaigo meledak dalam sekejap. Kaigo meraung dan kehabisan napas. Mendesis. Di seluruh ruangan, terdengar suara udara sejuk. Luming Sheng, setengah langkah Raja Kaigo, dibunuh oleh kekuatan yang kuat. Sampai saat itu, tidak ada yang akan memikirkan akhirnya. Hampir semua orang mengira bahwa Kaigo pasti akan menghancurkan Luming dan merebut tahta penjaga langit timur. Yang mengejutkan aku, ternyata sebaliknya. Akibatnya, Luming menghancurkan Kaigo dan membunuhnya. Beberapa kata pengantar, yakin bahwa Luming akan dikalahkan, hanya merasakan wajah panas. Zhong Hao, khususnya, mengatakan sebelumnya bahwa bahkan jika dia mengalahkan Kaigo, itu akan membutuhkan banyak kerja keras. Luming jelas bukan lawan Kaigo. Dia terlihat sangat bangga. Tapi kenyataannya Luming menghancurkan Kaigo. Ini lebih baik daripada Luming. Dia merasakan tamparan di wajah oleh Luming, panas membara. Bab 443. Brengsek. Zhong Hao meraung di dalam hatinya, sangat tidak senang. Tapi saat dia melihat Luming, dia penuh dengan warna yang bermartabat. Kaigo, raja setengah langkah, 2 tingkat lebih tinggi dari seni bela diri biasa. Pada saat yang sama, dia adalah seorang jenius dari 4 perang hingga 5 perang. Dia lebih dari 6 tingkat lebih tinggi dari 9 seniman bela diri Wuzong biasa. Sungguh luar biasa Luming masih bisa memenangkan pertempuran dengan kultivasi teratas Wuzong Jiu. Apakah kekuatan tempur Luming mencapai bakat 7 perang? Memikirkan hal ini, semua orang menghirup udara dingin, menunjukkan ekspresi luar biasa di mata mereka. Bagaimana ini mungkin? Apakah ada orang jenius di timur wilayah Tianshuan? Bahkan kaisar terakhir, Tian Shenwei, memandang Luming dengan sangat bermartabat. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Di tengah kerumunan, terkubur, 2 orang Qiu Cangkong terlihat pucat, menatap mata besar, sulit untuk menerima semua ini. Ini baru lebih dari sebulan. Luming sangat kuat. Sekarang, bahkan jika mereka bergandengan tangan, Luming dapat membunuh mereka dengan satu gerakan. Tidak, aku harus menemukan cara untuk menyingkirkan Luming. Orang ini sangat mengerikan. Jika terus seperti ini, aku akan mati. Di mata langit musim gugur, ada cahaya suram. Sua. Di platform pertempuran, Luming membuang tubuh Kaigo dengan senjata panjangnya. Pada saat yang sama, Luming menghisap cincin penyimpanan Kaigo ke tangannya. Adapun esensi darah Kaigo, ada terlalu banyak orang di tempat kejadian, jadi Luming tidak menelannya. Wah. Saat tubuh Kaigo mendarat, kerumunan menghela nafas panjang. Aku nyatakan bahwa tantangan Kaigo telah gagal, dan penjaga Dewa Timur masihlah Luming. Pria parubaya itu mengumumkan. Luming tersenyum dan hendak berbalik. Luming, kamu sangat baik. Saat itu, suara dingin terdengar. Luming tercengang dan mengikuti reputasinya. Tapi dia melihat seorang pemuda dengan tanda berbentuk pedang di alisnya. Dia melangkah di udara, selangkah demi selangkah, menuju platform pertempuran. Seng Wushuang, apa yang dia lakukan ketika dia pergi ke platform pertempuran? Apakah dia sangat senang berburu sehingga dia ingin menantang Luming? Tidak, kalau begitu, kita akan mengadakan pertunjukan yang bagus hari ini. Pria muda ini, yang merupakan penjaga Dewa Surga Barat, dikenal sebagai jenius terkuat di grup ini, dan tak tertandingi. Seng Wushuang melangkah ke platform pertempuran dan berdiri 100 meter di depan Luming. Luming, kamu sangat baik. Sekarang, layak menjadi lawanku. Seng Wushuang Feng setampan batu giok. Dia membawa tangannya di punggungnya dan menunjukkan momentumnya untuk menunjukkan kepada dunia. Di sekitar, sekelompok besar wanita muda, menatap mata Seng yang tak tertandingi bersinar. Oh. Luming sedikit terkejut, oh. Sejujurnya, dia belum pernah mendengar tentang Seng Wushuang. Namun, kamu hanya layak menjadi lawanku sekarang. Di masa depan, mungkin tidak. Luming, ku beritahu, kamu salah jalan. Seng tiada taraf berlanjut. Dia membawa tangannya di punggungnya, seolah-olah seorang penatua sedang mengajar generasi yang lebih muda. Apa?
Lu Ming tertegun. Apa ada yang salah dengan otaknya? Aku merasa sangat baik tentang diri aku sendiri. Mengapa aku harus mengatakan bahwa dia salah jalan? Yang lainnya tercengang, hanya sedikit yang menunjukkan ekspresi serius. Apakah kamu tidak menemukannya sendiri? Meskipun kamu sangat kuat untuk meningkatkan kekuatan tempur, energi orang terbatas. Untuk memahami satu jenis potensi dan satu jenis konsep artistik langit dan bumi akan sangat buruk seumur hidup. Namun, kamu dapat memahami dua jenis potensi sekaligus. Dalam waktu singkat, kamu tampaknya memiliki kekuatan tempur yang kuat, tetapi sebenarnya itu adalah perilaku yang sangat bodoh. Di masa depan, bahkan jika kamu bisa menembus kerajaan Raja Wu, pencapaianmu akan sangat terbatas. Jadi aku berkata, sekarang, kamu bisa menjadi lawanku, tapi di masa depan, jarak antara kamu dan aku akan semakin besar. Dan lebih jauh, dan kamu tidak akan pernah bisa mengikuti aku. Seng Tak tertandingi terus mengatakan, kata-kata, menunjukkan kepercayaan diri yang kuat. Ya, Seng Wushuang benar. Memahami dua jenis potensi akan sangat meningkatkan kekuatan kita dalam jangka pendek, tetapi di masa depan, itu pasti akan sangat mempengaruhi latihan kita. Di sekeliling tiba-tiba, aku merasa bahwa kata-kata Seng Wushuang sangat masuk akal. Tapi Lu Ming terdiam. Apalagi sikap Seng Wushuang benar-benar membuat Lu Ming kesal. Jadi, Lu Ming meliriknya dengan ringan dan berkata, bawang yang mana? Kamu punya caramu, aku punya caraku. Kamu bisa mengatakannya. Selain itu, sama seperti kamu, melampaui kamu bukanlah hitungan menit. Lu Ming melambai sesuka hati. Aku tidak tahu ketinggian langit dan bumi, tersesat, dan mencoba melampauiku dengan sia-sia. Konyol bahwa aku cukup baik untuk mengajarimu, tetapi kamu tidak menghargainya. Biarkan saja kamu hidup dan mati. Senandung dingin Seng yang tiada taraf, membawa tangannya, berbalik dan melangkah pergi. Kamu pikir kamu siapa? Konyol terlihat seperti yang terbaik di dunia. Lu Ming bergumam, lalu naik ke udara dan pergi dari sini. Tentunya perang ini mau tidak mau akan menjadi bahan perbincangan antara lain. Namun, tidak ada yang berani membenci Lu Ming lagi. Lu Ming, dengan kekuatannya sendiri, membuktikan bahwa dia layak atas namanya. Terlebih lagi, kata-kata Seng Wushuang juga menyebar. Kebanyakan orang berpikir bahwa Seng Wushuang benar. Jika seseorang memahami dua macam potensi pada saat yang sama, energinya benar-benar terbatas. Jika Lu Ming tidak tersesat, pencapaiannya di masa depan akan terbatas. Setelah kembali ke Dongtian Yuan, Lu Ming terus memahami tren angin dan api. Secara alami, tidak mungkin dia melepaskan latihan Feng Wo karena kata-katanya. Sejak saat itu, pemahamannya tentang angin dan api terlalu banyak. Terlebih lagi, Dewa Naga Tiga Jue bukanlah potensi tunggal, atau semacam konsepsi artistik yang dapat mengerahkan kekuatannya. Karena itu, ia harus mengolah momentum angin dan api bersama. Apalagi Lu Ming juga punya semacam ambisi. Dia juga perlu memahami potensi guntur dan menggabungkan angin, api, dan guntur untuk mengembangkan tiga keterampilan unik Dewa Naga ke tingkat tertinggi. Waktu berlalu. Di puncak lain, di salah satu halaman lainnya. Langit musim gugur dan pemuda berbaju ungu duduk berseberangan. Benci, benar-benar penuh kebencian. Bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat? Bagaimana kultivasinya bisa dipromosikan begitu cepat? Sialan. Langit musim gugur mengaum marah. Adik laki-laki, jangan tidak sabar. Menurutku, Lu Ming pasti punya semacam petualangan atau harta karun. Pemuda baju ungu mengangkat secangkir anggur, minum seteguk, senyum ringan. Jika Lu Ming ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa pemuda ini adalah orang yang mengirim surat undangan di kerajaan matahari yang terik. Kakak bela diri, apa yang harus aku lakukan sekarang? Atau minta master untuk maju dan menemukan alasan untuk membunuh Lu Ming? Mata langit musim gugur berkelap-kelip dengan cahaya dingin. Bingung. Pemuda berpakaian ungu itu berteriak dan berkata, Tuan, meskipun kamu adalah pemimpin Aula Guntur, salah satu dari 9 Aula, Lu Ming, sebagai penjaga Dewa Timur, telah menarik perhatian pemilik Aula lainnya. Jika Tuan itu menyerang Lu Ming, itu pasti akan menyebabkan ketidakpuasan Tuan Aula, dan bahkan membuat khawatir Tuan Istana. Pada saat itu, Tuan akan sulit untuk dijelaskan, dan dia akan dihukum. Kamu tidak bisa melihat Lu Ming terus meningkat. Aku khawatir ketika Lu Ming tumbuh dewasa, sulit untuk menekannya. Langit musim gugur agak cemas. Bab 444. Apa yang dikatakan adik laki-laki bela diri sangat benar. Lu Ming, kita tidak bisa membiarkan dia hidup di dunia. Guru tidak bisa melakukannya, tapi kita bisa melakukannya. Tetapi jika aku melakukannya sekarang, aku tidak tahu untuk tentu. Pemuda baju ungu merenung. Apa yang harus aku lakukan? Apakah kamu ingin mengundang saudara senior lainnya? Jalan langit musim gugur. Aku tidak perlu khawatir tentang saudara laki-laki aku Wang Ziguan, tetapi aku akan membunuh salah satu dari mereka di zona seni bela diri. Aku akan membunuh salah satu saudara laki-laki aku di zona seni bela diri. Aku akan membunuh salah satu dari mereka di zona seni bela diri. Aku akan membunuh salah satu dari mereka. Pemuda baju ungu tersenyum lebar. Kakak bela diri akan menerobos Raja Wu. Ekstasi langit musim gugur. Ya, aku telah menjadi Raja Bandu selama beberapa tahun.
Sekarang aku telah mencapai batasnya. Saatnya menerobos kerajaan Raja Wu. Jalan Pemuda Baju Ungu. Berapa persen yang kamu yakini, kakak seperguruan? 80%. Pria muda berbaju ungu itu terlihat sangat percaya diri. Hahaha, itu bagus. Biarkan Luming hidup sedikit lebih lama. Ketika kakak seperguruan itu menerobos kerajaan Raja Wu, Luming akan mati. Ekstasi langit musim gugur. Tidak peduli seberapa kuat Luming, dia tidak bisa menjadi lawan Raja Wu. Selama pemuda baju ungu menerobos pintu keluar Raja Wu, mereka akan menemukan alasan untuk menantang Luming pada saat itu, dan Luming akan mati. Luming, kamu bisa sombong, tapi itu tidak akan lama. Langit musim gugur menyeringai. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Luming memahami tren angin dan api setiap hari. Tapi sedikit kemajuan telah dibuat. Ketika potensi mencapai kesempurnaan, sangat sulit untuk memahami jejak konsepsi artistik dari potensi. Banyak orang terjebak dalam langkah ini sepanjang hidup mereka, sehingga sulit untuk membuat kemajuan. Hari ini, Master Aula Angin akan memberikan ceramah dan secara pribadi menjelaskan tren dan konsep artistik angin. Kamu tidak boleh melewatkannya. Luming bangkit, keluar dari halaman lain dan terbang ke Istana Angin. Sesekali, Kepala 9 Aula Utama Istana Dewa Surgawi akan memberikan ceramah secara pribadi untuk menjelaskan potensi dan konsepsi artistik dari atribut yang relevan. Itu akan menarik banyak kaisar dan dewa untuk mendengarkan. Ketika dia datang ke pintu, dia menemukan bahwa ada jalan lain ke pintu. Di gerbang, tidak ada yang memeriksa. Jika kamu ingin masuk dan mendengarkan, masuk saja. Luming memasuki aula angin dan datang ke sebuah aula. Aula utama sangat luas. Di dasar aula, ada banyak futon. Setidaknya ada puluhan ribu. Saat ini, sudah ada ribuan orang yang duduk di futon dengan lutut disilangkan. Luming masuk, menyebabkan banyak orang melihat ke samping. Luming mengabaikan, dengan santai mencari futon, duduk, memejamkan mata dan menunggu. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang bertambah. Segera, ada lebih dari 2.000 orang. Kebanyakan dari mereka adalah Kaisar Tianshenwei yang baru bergabung tahun ini, dan beberapa dari mereka berasal dari semester lalu. Tuan Aula Angin akan datang. Seseorang berbisik. Luming membuka matanya dan melihat seorang lelaki tua berjubah hijau dan janggut indah datang dari atas aula. Pria tua itu terlihat berusia sekitar 60 tahun dengan senyum tipis di wajahnya. Dalam dirinya, tidak ada jejak fluktuasi yuan yang nyata, atau nafas yang kuat. Sama seperti orang normal. Tapi tidak ada yang berani menghina dan tidak hormat sedikitpun. Dikatakan bahwa ke-9 Master Aula adalah raja-raja besar. Apalagi dia bukan raja biasa yang sukses besar. Kekuatannya sangat mengerikan. Lihat penguasa Aula Angin. Lebih dari 2.000 orang berdiri dan membungkuk. Jangan terlalu sopan, silakan duduk. Master Aula Angin tersenyum dan melambaikan tangannya. Mereka semua duduk, dan pemilik Aula Angin duduk di platform tinggi di atas aula dengan lutut bersilang. Dengan angin seni bela diri hari ini, bagaimana aku bisa mewujudkan konsep artistik dari angin seni bela diri hari ini? Suara penguasa balai angin terdengar. Semangat semua orang meningkat, mereka datang ke sini untuk mendengarkan ini. Jika ingin mengetahui hal ini, sebaiknya pahami terlebih dahulu apa itu potensi. Apa itu konsepsi artistik? Suara Lord of the Wind Hall terus berbunyi, potensi, sebenarnya, adalah semacam konsepsi artistik tentang langit dan bumi, tetapi itu adalah pinjaman yang sangat dangkal, karena setiap atribut akan memiliki potensi. Seperti air, ketika ringan, ia dapat memelihara semua hal, yang juga merupakan sejenis potensi air. Ketika keras, ia dapat menghancurkan bumi, yang juga merupakan semacam potensi air. Jika itu seperti angin, ia dapat merobek segalanya saat lembut, ia dapat merobek segalanya saat kencang. Ini adalah kekuatan angin. Ketika kamu memahami potensi, kamu hanya meminjam konsep artistik langit dan bumi semacam ini. Ini umumnya dikenal sebagai kekuatan pinjaman dan kekuatan pinjaman untuk meningkatkan kekuatan serangan dan pertahanan kamu sendiri. Berbicara tentang ini, Master Aula Angin meledak momentum yang kuat, nafasnya, tiba-tiba berubah seperti gunung purba, megah, tebal, tak terjangkau. Saat berikutnya, napasnya menghilang. Namun, konsepsi artistik langit dan bumi sama sekali berbeda dari potensi. Konsepsi artistik langit dan bumi adalah untuk mengendalikan dan mengendalikan atribut ini, dan menggunakan atribut ini untuk mengubahnya menjadi berbagai cara misterius. Berbicara tentang ini, Master Aula Angin tiba-tiba membuka tangannya dan melihat tornado berputar di telapak tangannya. Meski tornado kecil, Luming bisa mendengar suara gemuruh yang mengerikan. Luming tidak ragu bahwa selama penguasa Aula Angin membuang putaran tornado ini, itu pasti akan merobek gunung. Kemudian, Master Aula Angin menggerakkan tangannya, dan tornado menghilang. Di jarinya, bilah angin muncul. Bilahnya seperti pisau, memotong ruang, dan ruang itu bergetar seperti gelombang air. Kita bisa melihat betapa mengerikan pedang itu. Untuk mengontrol suatu atribut, tentunya ada juga titik kuat dan lemah.
Menurut tingkat kontrol, konsep artistik langit dan bumi juga terbagi menjadi banyak tingkatan. Secara umum, kerajaan Raja Wu hanya dapat mengontrol satu tingkat konsepsi artistik langit dan bumi. Master Aula Angin berbicara tentang angin dan konsep artistik angin. Terkadang, dia akan berlatih sendiri. Lu Ming mendengarkan dengan penuh perhatian, takut ketinggalan setiap kata, setiap gerakan. Untuk waktu yang lama, Lu Ming selalu mengandalkan pemahaman dan kultivasi dirinya sendiri. Kapan orang sekuat itu menjelaskan dan mempraktikkannya secara langsung? Pada saat ini, mata Lu Ming berbinar, dan banyak pertanyaan yang telah lama mengganggunya dijawab satu persatu. Lu Ming merasa semakin rileks di hatinya, lebih fleksibel dalam pikirannya, dan sangat bahagia di hatinya. Dia merasa pemahamannya tentang kekuatan angin telah meningkat pesat. Begitu penguasa Aula Angin berbicara, dia berbicara selama 3 jam. Ya, itu saja untuk penjelasan hari ini. Kembali dan pahami dengan baik. Ayo pergi. Jalan utama Aula Angin. Banyak orang menunjukkan ekspresi enggan, dan mereka hanya ingin mendengar lebih banyak. Begitu juga Lu Ming. Pada saat ini, mata Master Aula Angin ke arah Lu Ming, berkata, Lu Ming, tunggu sebentar. Lu Ming sedikit leng, tidak tahu Aula Angin Tuhan memanggilnya untuk melakukannya. Di sekitar, orang lain juga melihat ke arah Lu Ming, matanya berkedip karena penasaran. Bab 445. Dikatakan bahwa sebagian besar dari 4 hari penjaga Tuhan di masa lalu akan diambil oleh 9 Master Aula sebagai murid mereka sendiri. Benarkah penguasa Aula Angin telah mengambil Lu Ming sebagai muridnya? Sangat mungkin Lu Ming masih muda dan memiliki prestasi dan kekuatan bertarung seperti itu. Itu normal baginya untuk disukai oleh penguasa Aula Angin. Aku iri padanya, aku berharap aku memiliki tuan seperti itu. Jangan bermimpi, ayolah. Orang-orang di sekitarnya bergumam dan berspekulasi. Segera, orang-orang berpencar, hanya menyisakan penguasa Aula Lu Ming dan Angin. Lu Ming mendatangi penguasa Aula Angin, mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Dia berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Lu Ming. Duduk dulu. Tuan Aula Angin tersenyum, angkat tangan. Lu Ming mengangguk dan duduk bersila di futon di sisi utama Aula Angin. Haha, Lu Ming, apakah kamu berumur 20 tahun ini? Tuan Aula Angin bertanya. Umurnya kurang dari 20 tahun, tidak begitu bagus. Lu Ming menjawab. Jika kamu berusia kurang dari 20 tahun, kamu akan memiliki prestasi dan kekuatan bertarungmu. Ini sangat berharga. Di masa depanmu tidak akan terbatas. Dewa Balai Angin berseru. Ekspresi Lu Ming bergerak dan tidak menjawab. Beberapa hari yang lalu, aku mendengar tentang pertempuran antara kamu dan Kei Gou, dan kata-kata Seng Wuxuang. Kata-kata Sen dan tak tertandingi terlalu mutlak, tetapi juga masuk akal. Energi orang terbatas. Menumbuhkan 2 jenis konsepsi artistik pada saat yang sama akan meningkatkan kekuatan tempur dalam waktu singkat. Tapi di masa depan, terutama di alam Raja Wu, sangat penting untuk memahami konsepsi artistik langit dan bumi. Jika konsepsi artistik tidak rusak, kultivasi akan sulit diterobos, yang akan sangat memengaruhi kultivasi kamu. Lu Ming, aku berniat untuk membawamu sebagai murid, selama kamu berjanji untuk mempelajari konsep artistik angin di masa depan. Master Aula Angin selesai dalam satu tarikan napas dan menantikan Lu Ming. Lu Ming sedikit mengernyit. Sejujurnya, dia juga sangat tergerak untuk memuja Tuan Aula Angin. Dengan cara ini, dia pasti bisa menghindari banyak jalan memutar dalam pemahamannya tentang konsep artistik angin. Tetapi tidak mungkin baginya untuk melepaskan latihan api. Potensi api adalah pemahamannya yang paling awal tentang potensi, tidak menyerah pada menyerah. Setelah merenung sejenak, Lu Ming mengepalkan tinjunya dan berkata, Lu Ming terima kasih atas cinta Master Aula Angin. Namun, Lu Ming masih memutuskan untuk berlatih dengan angin dan api dan tidak pernah menyerah. Aku takut dia akan gagal memenuhi harapan penguasa Balai Angin. Dengan cara ini, sama saja dengan menolak penguasa Balai Angin. Kamu. Tuan Aula Angin mengubah wajahnya dan berkata, Lu Ming, aku di sini untukmu. Kamu bisa memikirkannya lagi. Terima kasih banyak untuk Master Balai Angin. Aku sudah mengambil keputusan. Lu Ming Dao. Aku benar-benar keras kepala. Ayo pergi. Kamu bisa pergi dengan cepat, jadi aku tidak akan kesal dengan mataku. Dewa Balai Angin melambaikan tangannya dan berkata, aku benci besi tapi bukan baja. Lu Ming bangkit, memberi hormat, lalu melangkah pergi. Yah, aku masih terlalu muda dan terlalu percaya diri. Aku akan merasa menyesal saat menemui tembok. Master Aula Angin menghela nafas dengan santai. Setelah kembali ke halaman lain, Lu Ming duduk bersila. Dalam benaknya, isi yang dijelaskan oleh penguasa Istana Angin terus-menerus terlintas di benaknya, dan terus-menerus menguatkan apa yang telah dia pelajari. Lu Ming tidak bisa memahami angin dengan lebih baik. Namun, jika kamu ingin memahami konsepsi angin artistik, kamu tidak tahu seberapa jauh itu. Setelah itu, Lu Ming menghabiskan 1000 keping kristal roh terbaik dan pergi ke Istana Wudao selama 10 hari, tetapi masih tidak dapat menyentuh ambang konsepsi artistik. Sepertinya hanya OGT yang bisa digunakan. Lu Ming berpikir.
Di medan pertempuran kuno Dongming, Luming mendapat total 29 augite. Di antaranya, ada 4 atribut angin, 5 atribut api, dan 3 atribut guntur. Sisanya adalah atribut lain, seperti atribut emas, atribut air, del. Luming merenung sejenak, lalu datang ke gedung Kizen untuk menukar semua batu Aoyi dengan atribut lain menjadi atribut angin. Tentu saja, biaya pertukaran berharga 1000 yuan dari kristal roh terbaik. Di Luming, hanya tersisa 45.000 keping kristal. Ada 21 keping batu augur. Adapun augite atribut api dan augit atribut guntur, Luming tidak menukarnya, karena harus digunakan nanti. Di halaman Tian Yuan Timur, Luming duduk bersila dan memegang kristal biru di tangannya. Klik. Luming mencubitnya dengan keras, dan kristal itu hancur. Tiba-tiba, angin misterius keluar dan menyelimuti Luming. Konsep artistik angin sebenarnya halus, yang hanya ratusan kali lebih tipis dari rambut. Namun, ketika Luming memahaminya, dia merasa bahwa itu jauh lebih jelas daripada di kuil pencerahan. Begitu mata Luming berbinar, dia mencoba yang terbaik untuk menangkap benang halus dari konsep artistik angin di sekujur tubuhnya, dan mulai memahaminya. Pemahaman Luming tentang konsep artistik angin sangat dipercepat. Di antara langit dan bumi, ada gumpalan konsep artistik halus tentang langit dan bumi, yang dihirup oleh Luming, tetapi tidak ke dalam tubuh Luming. Augite adalah inti dari konsep artistik langit dan bumi. Itu telah dipadatkan selama bertahun-tahun tanpa akhir. Setiap nafas dapat mempercepat pemahaman tentang konsep artistik angin. Tapi, filamen konsepsi yang lebih artistik, menghilang di udara, tidak punya waktu untuk diserap. Adegan ini, jika dilihat oleh orang lain, diperkirakan akan memuntahkan darah dengan cemburu. Limbah, ini adalah limbah buah merah, augite, sebagian besar konsepsi artistik dari filamen telah hilang, sungguh keterlaluan. Kamu harus tahu bahwa bahkan Raja Setengah Langkah memiliki sedikit latihan dengan augite. Karena terlalu boros, seseorang membutuhkan setidaknya 1000 keping kristal roh terbaik. Hanya Raja Wu, yang berlatih dengan kristal Aoi, tidak akan menyia-nyiakan, dapat menyerap filamen konsepsi artistik semacam itu sepenuhnya. Tapi Luming Guan tidak bisa berbuat banyak. Menurutnya, jika sumber daya tidak diubah menjadi kekuatan sesegera mungkin, akan lebih boros untuk tetap di sana. Hanya ketika kekuatan ditingkatkan kita dapat memperoleh lebih banyak sumber daya dan harta. 1 jam kemudian, konsepsi artistik dari sepotong augit benar-benar menghilang. Datang lagi. Luming juga mengeluarkan sepotong augite atribut angin, naksir. Klik, klik. Selanjutnya, halaman lain Luming, setiap jam, akan ada bunyi klik. 12 jam kemudian, Luming telah menggunakan 12 potong augit atribut angin. Saat ini, mata Luming menjadi semakin cerah. Di sekeliling tubuhnya, lingkaran energi biru berputar. Di Luming, tenaga angin mencapai titik ekstrim. Saat itu, wah! Luming melambaikan tangannya, dan pisau hijau terbang dari jari-jarinya dan memotong dermaga batu menjadi 2 bagian. Konsep artistik angin, akhirnya aku mengerti konsep artistik angin. Luming sangat gembira. Potensi, untuk konsepsi artistik, hanya 1 langkah yang buruk, tetapi itu adalah dunia yang berbeda. Inilah perbedaan mendasar, perbedaan antara kayu busuk dan baja. Memahami jejak konsepsi artistik menunjukkan bahwa setengah kaki Luming telah melangkah ke ranah raja. Prestasi Luming telah mencapai puncak 9 tingkat Wuzong sebelumnya. Sekarang Luming adalah raja sejati setengah langkah. Setelah menghabiskan 12 buah augit, Luming akhirnya membuat terobosan. Bab 446. Meskipun, hanya sedikit pemahaman tentang konsepsi artistik langit dan bumi, jauh dari rune konsepsi artistik yang memadatkan, itu adalah kemajuan besar. Masih ada 9 buah augit atribut angin, cukup gunakan semuanya, perdalam pemahaman tentang konsep artistik angin. Luming berpikir untuk bergerak, terus mengeluarkan atribut angin dari batu Aoi, menghancurkannya dan mulai berlatih. Kali ini, lebih banyak filamen Aoi diserap oleh Luming. Jumlah yang diserap beberapa kali lipat dari sebelumnya. Setelah memahami jejak konsepsi artistik langit dan bumi, penyerapan sutra halus dari konsepsi artistik kristal Aoi menjadi lebih kuat. Pemahaman Luming tentang konsep artistik angin secara bertahap semakin dalam. Luming tidak menyelesaikan latihan ini sampai 9 keping kristal Aoi atribut angin terakhir habis. Sekarang, konsepsi artistik tentang angin dapat diterapkan sedikit, dan kamu dapat mulai memahami konsepsi artistik tentang api. Dan, potensi guntur, kamu harus mencari waktu untuk mulai memahaminya. 2 hari kemudian, Master Aula Api akan memberikan ceramah. Jangan lewatkan. Luming berpikir, lalu terus berlatih. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Luming pergi ke Aula Api. Seperti istana angin terakhir, ada banyak orang yang datang, hampir 2000 orang. Tata letak Aula Api sangat mirip dengan Aula Angin. Aula utama ditutupi dengan futon. Luming masuk dan duduk dengan futon. Itu Luming. Dia benar-benar datang ke Aula Api.
Dia benar-benar ingin berlatih bersama dengan api dan angin. Itu di luar kemampuannya. Aku mendengar bahwa beberapa waktu yang lalu, penguasa Istana Angin ingin menjadikannya sebagai muridnya, dan syaratnya adalah dia berspesialisasi dalam konsep artistik angin, tetapi dia menolaknya. Aku pernah mendengarnya, benar-benar sombong. Dengan sedikit pencapaian, ekornya akan terangkat ke langit. Aku bahkan tidak bisa mendengarkan pendapat dari Master Kuil. Aku pikir Seng Wushuang benar, jarak antara dia dan Seng Wushuang di masa depan akan semakin jauh. Di sekitar, kaisar dan dewa lainnya, mata mereka dari waktu ke waktu menyapu Luming, bergumam di mulut mereka, berbicara dengan suara rendah. Setelah mendengar ini, Luming menggelengkan kepalanya dan tidak peduli. Jalani jalanmu sendiri dan biarkan orang lain berbicara. Dia sangat yakin bahwa dia akan menggunakan tindakan praktis untuk membungkam orang-orang ini. Segera, penguasa api datang. Penguasa aula api adalah seorang lelaki tua jangkung, mengenakan jubah merah menyala, dengan momentum yang luar biasa. Setelah dia tiba, dia menyapu matanya dan berhenti sejenak di tubuh Luming. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mulai menjelaskan. Luming mendengarkan dengan penuh perhatian. 3 jam kemudian, setelah ceramah berakhir, Luming merasa mendapat banyak manfaat. Setelah kembali ke halaman, Lu Buming berhenti berlatih. Keesokan harinya, Luming menggunakan semua 5 UGT atribut api. Namun, sayang sekali Luming tidak memahami konsep artistik api. Aku memiliki kesempatan lain untuk memasuki lereng Baisen. Aku hanya menyebarkan suasana angin dan api dan mulai memahami potensi guntur. Saat guntur sedikit panas, aku akan memasuki lereng Baisen lagi. Lalu aku bisa manfaatkan kuota berharga ini. Terlebih lagi, besok, penguasa kuil guntur akan memberikan ceramah, jadi aku akan pergi dan mendengarkannya. Luming berpikir. Keesokan harinya, Luming pergi ke aula guntur. Suara guntur datang ke aula. Itu Luming. Apa yang dia lakukan di sini? Apakah dia ingin memahami kekuatan guntur? Gila, menurutku dia gila. Di saat yang sama, dia masih ingin memahami potensi guntur. Fantastis. Dia sangat keras kepala sehingga menurutku dia tidak bisa menembus bahkan Raja Wu. Orang lain, satu persatu heboh untuk dibicarakan. Kakak Lu, kamu benar-benar di luar dugaanku. Sesosok duduk di tepi Luming. Kakak Xiao. Lu Mingdao. Pemuda ini adalah Xiao Haoyu yang diselamatkan oleh Luming di medan pertempuran kuno Dongming. Kakak Lu, sayangnya, aku tidak tahu harus berkata apa. Xiao Haoyu menghela nafas. Luming tersenyum, terlalu malas untuk memperhatikan pernyataan orang lain, dan menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berjubah hijau naik ke ketinggian aula dan duduk bersila. Kemudian, matanya seperti listrik dan menyapu. Saat matanya tertuju pada Luming, dia mulai sedikit terkejut. Kemudian, cahaya dingin melintas, dan dia berkata dengan dingin, Luming, apa yang kamu lakukan di aula guntur? Keluar dari sini. Tiba-tiba seluruh adegan jatuh ke dalam keheningan. Luming mengerutkan kening. Ada apa dengan penguasa aula guntur? Bahkan jika kamu tidak setuju dengan konsep artistik Luming tentang berlatih guntur, kamu tidak boleh langsung memarahinya dan membiarkannya keluar. Luming bangkit, mengepalkan tinjunya, dan berkata, Tuan Lei, aku di sini hanya untuk mendengarkan kelas. Tidak ada aturan di Istana Dewa Kaisar bahwa aku tidak diizinkan menghadiri kelas di sini. Dengar, lucu, sekarang siapa yang tidak tahu bahwa kamu sombong dan sombong? Kamu ingin mempraktikkan konsepsi artistik Feng Huo bersama. Yang lebih konyol sekarang adalah kamu masih datang ke kuil Lei untuk mendengarkan konsepsi artistik Lei. Mengapa? Konyol, aku masih ingin memahami konsepsi artistik guntur. Aku tidak menyambut orang sombong seperti kamu. Tuan Aula Lazy melambaikan lengan bajunya dan berteriak keras. Luming mengerutkan kening lebih erat. Luming, ku dengar Tuan Balai Guntur adalah penguasa langit musim gugur. Suara kecil Xiao Haoyu datang dari telinganya. Luming mengangkat alisnya, tiba-tiba tersadar. Luming akhirnya tahu bahwa di balik langit musim gugur, siapa Tuan misterius dan orang hebat di Istana Tuhan dan Surga. Sebenarnya, dia adalah salah satu dari 9 pemilik aula. Tidak heran penguasa aula guntur berteriak pada Luming begitu dia melihatnya. Awalnya, Luming agak aneh. Sekarang, semuanya masuk akal. Haha. Wajah Luming menjadi dingin dan berkata, Tuan Lei, apakah aku sombong? Sepertinya aku tidak ada hubungannya dengan mengembangkan beberapa jenis konsep artistik. Selain itu, di dunia ini, tidak sedikit orang kuat yang mempraktikkan beberapa jenis seni. Konsepsi bersama, menurutmu mengapa aku tidak bisa melakukannya? Sombong? Bagaimana sikapmu? Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku? Penguasa kuil guntur minum dengan dingin, dan tiba-tiba bangkit. Nafas yang kuat dan luar biasa keluar, seperti laut dalam, yang sulit ditebak. Zizizi. Di bagian utama aula guntur, guntur dan kilat menyambar di sekujur tubuh, dan embusan teror menderu ke arah daratan. Mengaum. Luming tiba-tiba menjerit panjang, darah Kowloon meletus, naga itu melantunkan, dan tembakan tombak keluar untuk menahan nafas. Namun, Luming merasa ada gunung arcean yang beratnya ratusan ribu pound.
Tombak itu tiba-tiba rusak, dan tekanan teror ada di tubuh Luming. Berderak. Tubuh Luming tampak mengerang dan tulangnya berderit. Menyentuh. Luming hampir berlutut dan meraung. Dengan pinggang yang kuat dan tangan di tanah, Luming nyaris tidak berlutut. Luming, apa kamu? Mereka juga berani membandingkan dengan orang-orang kuat yang mendominasi dunia. Alasannya adalah mereka memiliki bakat seperti itu. Apakah kamu memilikinya? Tuan Kuil Guntur minum dingin. Aku berkata, aku ingin mengolah beberapa konsepsi artistik. Ini urusan aku sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kamu, orang tua. Murid kamu Qiu Changkong dikalahkan oleh aku. Apakah kamu merasa dipermalukan? Sebagai penguasa Aula Guntur, kamu harus berurusan dengan aku karena ketidakmampuan magang kamu. Kamu tidak malu menggertak yang kecil dengan yang besar. Aku akan menusuknya ke tuan istana. Luming meraung. Bab 447. Luming meraung, dan dia benar-benar bebas. Dan begitu banyak orang menonton adegan itu, dia tidak percaya penguasa Aula Guntur berani melakukan itu padanya. Berani, berani. Penguasa kuil Guntur minum habis-habisan, dan napasnya lebih banyak. Luming mencoba yang terbaik untuk menahan nafas penguasa Aula Guntur dan meraung, orang tua, kamu adalah Kaisar Surga dan Istana Dewa. Apakah itu milikmu? Istana Kaisar Tianshan, ada peraturan yang ditetapkan oleh Kaisar Yu. Aku belum, aku tidak melanggar aturan apapun. Kamu menyalahgunakan kekuasaan kamu untuk keuntungan pribadi dan menindas yang kecil dengan yang besar. Apakah kamu tidak memperhatikan Kaisar Yu? Terlebih lagi, apakah mungkin menggertak dan menghukum siapapun yang menyinggung muridmu atau kamu tidak menyukainya? Teriak Luming dan meletakkan dua topi besar di kepala Aula Guntur. Segera setelah pidato ini diucapkan, hampir 2000 orang berada di tempat itu. Mereka memandang penguasa Aula Guntur dengan mata yang aneh. Luming tidak salah, dia tidak melanggar peraturan apapun. Merupakan urusannya sendiri untuk mengembangkan beberapa konsepsi artistik. Bahkan pemimpin Aula Guntur tidak berhak mengusir Luming, karena setiap kaisar berhak menghadiri ceramah di 9 aula utama. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Kaisar Yu, dan 9 kepala aula tidak dapat melanggarnya. Binatang kecil. Penguasa kuil Guntur tampak murung. Luming bukan penjaga dewa kaisar biasa, tetapi penjaga dewa timur. Dia telah lama diperhatikan oleh pemilik aula lain dan bahkan penguasa istana. Di depan umum ini, dia benar-benar tidak berani memperlakukan Luming. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk bertanggung jawab. Keras kepala dan sombong. Jika kamu tidak tahu bagaimana harus bertobat, Raja Setengah Langkah adalah batasmu. Sekarang, keluarlah dari Aula Guntur untukku. Penguasa Aula Guntur menghentikan napasnya dan berteriak. Luming berdiri tegak dan menyekan noda darah dari sudut mulutnya. Baru saja, dia telah terluka. Aib hari ini, aku tulis, suatu hari, aku akan mengambil kembali 10 kali. Mata Luming mengungkapkan esensinya, dan dengan suara nyaring, dia berbalik dan melangkah pergi. Orang lain terkejut bahwa Luming terlalu berani untuk berbicara dengan penguasa Aula Guntur. Di mata utama Aula Guntur, dia membunuh mesin itu dan meledak. Akhirnya, dia tidak mulai melihat Luming pergi. Luming, yang telah membuat sedikit pencapaian, dibutakan oleh pencapaian di depannya ini. Dia tidak bisa berbuat banyak dalam hidupnya. Kamu tidak bisa belajar darinya. Setelah Luming pergi, penguasa kuil Guntur menunjukkan rasa hormat kepada kemanusiaan lainnya. Ya. Beberapa suara terdengar. Hal ini membuat Lord of Thunderhall sangat tidak puas. Colt Hama mulai memberi kuliah. Luming berjalan keluar dari Aula Guntur dan berbalik untuk melihat ke Aula Guntur. Tinjunya terkepal erat. Lord of Thunderhall, sekarang, kamu lebih baik dariku. Aku bisa menanggungnya. Cepat atau lambat, aku ingin kamu berlutut di depanku, bersujud dan mengakui kesalahanmu. Dan, aku percaya, itu tidak akan lama. Mata Luming berkilat liar, lalu melangkah pergi. Sekarang, dia ingin menumbuhkan potensi api secepat mungkin ke konsep artistik api, dan kemudian, melatih potensi Guntur dengan seluruh kekuatannya. Dia harus bergegas ke ranah Raja Wu secepat mungkin. Hanya ketika dia mencapai kerajaan Raja Wu, dia dapat memiliki hak tertentu untuk berbicara. Di bawah Raja Wu, semua semut adalah semut. Kamu hanya dapat dikendalikan oleh kekuatan kamu sendiri. Luming telah memahami kebenaran ini sejak lama dan telah berlatih ke arah ini. Kembali ke Tiandiuan Timur, Luming duduk bersila. Karena aku tidak bisa mendengarkan ceramah, aku akan menggunakan augit untuk memahami potensi Guntur terlebih dahulu. Mata Luming penuh kegilaan. Kemudian, keluarkan atribut sinar dari kristal Aoi, sejumput keras. Klik. Lei atribut augit meledak, meresap dengan jejak konsepsi artistik. Namun, Luming belum memahami potensi Guntur. Ada sangat sedikit filamen konsepsi artistik yang dapat diserap. Dapat dikatakan bahwa seluruh augit adalah pemborosan. Bagaimanapun, batu Aoi sangat penting. Bahkan jika hanya sedikit yang diserap, itu akan sangat membantu Luming. Luming menutup matanya dan mengabdikan dirinya untuk memahami. Guntur dan kilat, kekuatannya sangat menakutkan. Itu mewakili kecepatan ekstrim dan kekuatan penghancur. Bahkan,
itu mewakili kekuatan surgawi. Semuanya tidak aktif di bawah guntur. Pikiran Luming memunculkan semua jenis ide, dan terus-menerus mengerti. 2 jam kemudian, Luming membuka matanya. Itu sedikit kurang. Kemudian, Luming mengeluarkan audit atribut guntur kedua, dan tanpa ragu, menghancurkannya. Kali ini, penyerapan filamen konsepsi artistik, lebih dari yang terakhir kali. 1 jam kemudian. Sua. Luming tiba-tiba membuka matanya menembakkan 2 petir, pada saat yang sama, tubuhnya mengeluarkan momentum. Potensi guntur, potensi guntur. Haha, potensi guntur akhirnya diperkenalkan. Mari kita semua menjadi satu dan gunakan potongan terakhir audit atribut Lei bersama-sama. Segera, audit atribut guntur ketiga juga digunakan oleh Luming. Sejauh ini, 29 batu aoi dari medan perang kuno Dongming telah habis digunakan oleh Luming. Kali ini, Luming menyerap lebih banyak utas konsepsi artistik. Pemahaman Luming tentang potensi guntur sangat dipercepat. Setelah 2 jam, Luming membuka matanya. Potensi guntur telah mencapai Xiao Cheng secara langsung. Nilai total dari 3 keping atribut guntur kristal Ui lebih dari 3 miliar kristal roh yang lebih rendah. Dengan sumber daya yang begitu mengerikan, kita dapat memupuk potensi guntur sampai tingkat yang kecil. Jika kita dikenal oleh orang lain, kita hanya akan marah dan memuntahkan darah, dan memarahi Luming sebagai kambing hitam. Sekarang, aku telah memahami konsep artistik angin. Awalnya, aku dapat mulai menyempurnakan Ki sejati dengan konsep artistik angin, dan secara bertahap mengubahnya menjadi elemen yang sebenarnya. Namun, dengan ketebalan Ki sejati aku dapat menyempurnakan Zenyuan dengan satu konsepsi artistik. Aku tidak tahu kapan harus menyempurnakan Zenyuan, atau menunggu api dan guntur untuk sepenuhnya memahami jejak konsepsi artistik. Hanya dengan menggabungkan 3 bisakah kita menyempurnakan Zenyuan lebih cepat. Terlebih lagi, sebelum memurnikan Zenyuan, kita harus mencoba yang terbaik untuk mengolah Zanlong Zhenjue ke tingkat tertinggi dari tingkat ke-9. Jika tidak, ketika Ki sejati diubah menjadi Zenyuan, dan kemudian kita ingin memperbaikinya, setidaknya akan menjadi 100 kali lebih sulit dari sekarang. Luming menganalisis pencapaiannya sendiri dan arah latihan selanjutnya. Setelah Ki sejati diubah menjadi Yuan sejati, kesulitannya akan sangat mengerikan. Oleh karena itu, Luming berencana untuk menaikkan formula naga sejati ke tingkat ke-9 sebelum Ki sejati diubah menjadi Yuan sejati. Kebetulan dia memiliki beberapa bunga darah naga dan sepotong lunas. Katakan kering, Luming melambaikan tangan, satu demi satu bunga darah naga muncul. Angsa. Luming langsung mengambil bunga darah naga, menelannya, dan mulai menjalankan formula naga pertempuran nyata, dan mencoba mengolahnya. Satu demi satu, bunga darah naga disempurnakan oleh Luming, dan formula asli Luming untuk melawan naga juga meningkat pesat. 2 hari kemudian, semua bunga darah naga disempurnakan oleh Luming. Kemudian, Luming mengeluarkan lunasnya. Konon, falan naga harus diperoleh dari gua naga. Meski melewati tahun-tahun tanpa akhir, masih mengandung esensi yang kaya. Luming mulai menyempurnakan lunas dengan darah Jiulong. Naga seperti Ki di tubuhnya menjadi semakin ringkas dan berlimpah. Bab 448. Dan potongan lunas itu, dalam darah Jiulong dengan kerjasama fagositosis, juga menjadi semakin kecil. Pemurnian ini adalah 7 hari. Nyanyian. Tiba-tiba, pegunungan, seluruh langit. Satu persatu, sosok-sosok itu terkejut dan terbang tinggi ke langit untuk menyaksikan gunung itu. Itu Dongtian Biuyuan, itu Luming. Apa yang dia lakukan? Kurasa aku sedang berlatih beberapa metode rahasia. Jalan seni bela diri, semakin lama, konsep artistik langit dan bumi sangat penting. Dia hanya tahu bagaimana mengolah beberapa metode rahasia kidal, dan kekuatan tempurnya ditingkatkan, tapi apa gunanya itu? Ya, caranya salah. Jangan perhatikan itu. Ayo pergi. Setelah semburan diskusi, orang-orang ini terlalu malas untuk memperhatikan, telah kembali ke rumah masing-masing. Saat ini, kultivasi Luming telah mencapai momen kritis. Ki sejati di tubuhnya dipadatkan hingga ekstrim, dan terdiri dari naga sungguhan, berenang di meridiannya satu persatu. Kemudian, ada lagi suara nyanyian naga, yang berasal dari siklon di dantiannya. Pada saat ini, siklon di dantiannya pada dasarnya berubah. Awalnya, topan itu terdiri dari Ki murni, tetapi sekarang telah menjadi 2 naga sungguhan. Kedua naga asli itu berputar dan berputar satu sama lain. Di tepi, ada naga kecil yang terbang masuk dan yang kecil terbang keluar. Ini adalah rahasia nyata dari pertempuran naga. Luming sedikit bingung dan penuh pertanyaan. Mungkin, itu sangat mungkin. Lagi pula, formula naga perang yang sebenarnya dikeluarkan oleh Mahaguru Jiuyang dari reruntuhan Jiulong. Mungkin, dia hanya mengeluarkan sebagian dari mereka, tidak semuanya. Nah, ada bab lain di Zanlong Zhenjue. Jika kamu membangun bab dasar saja, kamu dapat membangun 10 kali Ki sejati kamu. Seberapa buruk bab lainnya? Pikiran Luming terus-menerus memutar ide, memikirkan bagian belakang, hati sudah panas, penuh harapan. Tampaknya jika kamu memiliki kesempatan di masa depan, kamu harus pergi dan melihatnya.
Lu Ming memutuskan secara diam-diam. Dapat dikatakan bahwa hubungan antara dia dan Kowloon tidak dapat dipisahkan. Dari denyut nadi pertama, setetes darah dari Kowloon. Formula sebenarnya dari pertempuran naga dan Jiulong yang melangkah ke langit sama-sama dikeluarkan dari peninggalan Jiuyang. Lu Mingxi harus mengunjungi reruntuhan Jiulong. Sekarang formula naga perang yang sebenarnya telah selesai, saatnya pergi ke lereng Baisen untuk melihatnya. Mata Lu Ming berkilat. Kemudian, Lu Ming keluar dari Tiangyuan Timur, datang ke alun-alun saat dia masuk. Keluarkan token Kaisar Tian Shenwei dan masukkan ki yang sebenarnya. Tiba-tiba, tulisan itu muncul. Tiba-tiba, pusaran air kecil muncul di udara. Lu Ming masuk tanpa ragu-ragu. Saat berikutnya, Lu Ming menemukan bahwa dia sudah berada di kota Wanxing, di bawah pavilion besar Istana Dewa Kaisar. Sua. Lu Ming bergerak dan terbang ke barat. Baisenpo berjarak lebih dari 300.000 mil dari barat kota Wanxing. Hanya beberapa jam untuk kultivasi Lu Ming saat ini sebesar 300.000 li. 2 jam kemudian, area yang diselimuti kabut muncul di depan Lu Ming. Dari ketinggian yang jauh, area ini hampir tidak ada habisnya, dan luas. Lereng Baisen sangat aneh. Konon puluhan ribu tahun yang lalu, lereng Baisen tidak disebut lereng Baisen, melainkan disebut dengan nama lain. Tiba-tiba suatu hari, langit membelah sebuah celah, dari celah tersebut, jatuh lebih dari 100 mayat. Badan-badan ini ditemukan di semua ras, dalam bentuk manusia dan ras lainnya. Ada yang kecil, ada yang sebesar gunung. Menurut catatan, beberapa orang telah melihat mayat naga asli dan Phoenix jatuh. Bahwa setiap mayat, nafas yang menjulang tinggi, adalah keberadaan yang tak terbayangkan. Jadi orang menyebut mereka dewa. Setelah mayat berjatuhan, area lereng Baisen berubah. Seluruh area penuh dengan peluang pembunuhan dan roh jahat. Tidak ada yang bisa memasuki area ini. Tidak peduli seberapa kuat tuannya memasuki area itu, mereka akan dicabik-cabik oleh mesin pembunuh yang kuat dan menghancurkan rohnya. Di masa lalu, Raja Wu telah mampu berubah. Tapi di atas Raja Wu, masih belum bisa masuk, sampai sekarang kasusnya. Jika Raja Wu masuk, dia akan mati. Sekali waktu, bahkan ada keberadaan tertinggi dari wilayah Kaisar Wu, yang masuk, tetapi belum keluar. Tetapi orang-orang di bawah Raja Wu masuk, tetapi tidak terjadi apa-apa, dan bahkan mereka tidak mendapat kesempatan. Di dalamnya, tidak hanya sangat membantu untuk memahami konsep artistik langit dan bumi, tetapi juga dapat memperoleh beberapa harta karun tertinggi. Beberapa orang bahkan mendapatkan warisan dari keberadaan tertinggi di dalamnya, sehingga melambung ke langit dan menjadi puncak daratan. Dahulu kala, Baisenpo menjadi fokus pertikaian di antara kekuatan besar di tanah Shenhuang. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang masuk. Harta dan warisan di dalamnya hampir musnah. Oleh karena itu, bagian belakang dapat ditempati oleh Istana Dewa Kaisar. Jika tidak, Istana Dewa Kaisar saja mungkin tidak dapat menelan tanah yang begitu berat. Bahkan sekarang, Baisenpo masih menjadi salah satu tempat suci terpenting di bagian timur wilayah Tianshuan. Sangat sedikit orang yang bisa memasuki kuil setiap tahun. Lu Ming perlahan mendekati lereng Baisen. Siapa? Ini adalah area terlarang dari Istana Dewa Surgawi Kaisar kita. Siapapun yang mengganggu akan dibunuh tanpa ampun. Semburan minum, napas, seperti asap umum langit naik, teror tak tertandingi. Seorang pria parubaya jangkung tiba-tiba muncul di depan Lu Ming. Raja, ini benar-benar seorang raja, sangat kuat. Baisenpo adalah tanah suci Istana Dewa Surgawi Kaisar. Itu normal untuk memiliki kehadiran yang kuat untuk menjaganya. Lu Ming yakin tidak akan pernah ada hanya satu orang kuat di sekitar lereng Baisen. Aku khawatir jumlah orang kuat tidak sedikit. Tuan, aku Dong Tian Shenwei baru dari Istana Dewa Surgawi Kaisar. Ini token Shenwei aku. Lu Ming memegang tinjunya, lalu mengeluarkan token Shenwei dan memberikannya kepada pria parubaya itu. Pria parubaya itu melihat-lihat. Wajahnya melembut dan menunjukkan senyum tipis. Dia berkata, ini benar-benar penjaga Dewa Timur. Kamu memiliki kesempatan untuk memasuki lereng Baisen. Masuk, tetapi kamu hanya dapat tinggal di dalamnya selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, kamu harus keluar, jika tidak akan ada bahaya. Dengan itu, dia mengembalikan token Shenwei ke Lu Ming. Terima kasih banyak, aku akan keluar dalam 3 bulan. Lu Ming mengambil token itu dan terbang ke depan. Bab 449. Begitu Lu Ming terbang ke area yang dipenuhi kabut gelap, dia tiba-tiba merasakan kekuatan besar bekerja padanya. Wajah Lu Ming berubah dan tubuhnya jatuh perlahan ke tanah. Baisenpo, kamu tidak bisa terbang. Lu Ming bergumam, lalu melihat sekeliling. Ini luar biasa, di luar, semuanya normal. Tapi begitu kamu terbang ke area yang dipenuhi kabut, kamu tidak bisa terbang, bahkan lingkungan sekitarnya pun berubah. Melihat ke atas, itu adalah gurun abu-abu. Ya, itu semua gurun. Kamu tidak dapat melihat rumput liar. Tanpa ragu, Lu Ming melangkah maju. Tapi tak lama kemudian, wajah Lu Ming berubah lagi.
Karena, dia merasa kultivasi sedang ditekan dan turun. Tidak lama setelah itu, kultivasinya ditekan hingga pertengahan periode ke-9 Wuzong. Mendengar desas-desus, merasakannya secara pribadi adalah satu hal, dan melihat pencapaian seseorang terus menurun adalah hal lain. Sangat sulit untuk merasakan perasaan seperti ini. Lu Ming tersenyum pahit. Kemudian dia terlalu malas untuk memperhatikannya dan terus berlari ke depan. Menurut pengalaman para pendahulu kita bisa mendapatkan kesempatan tertentu dengan masuk lebih dalam ke lereng Baisen. 2 jam kemudian, kultivasi Lu Ming telah sepenuhnya ditekan, dan Qi sejatinya tidak dapat berjalan selama 1 menit, yang tidak berbeda dengan orang biasa tanpa kultivasi. Untungnya, kekuatan fisik Lu Ming sangat kuat, telah mencapai 6 tingkat tubuh fisik, masih dapat mempertahankan sejumlah kekuatan tempur. Apalagi pemanfaatan potensi dan konsepsi artistik belum terbendung. Namun, Qi asli tidak dapat digunakan, sehingga kecepatan Lu Ming berkurang berkali-kali, hanya bisa seperti orang biasa di jalan. Wah! Otot-otot Lu Ming gelisah, seperti kera yang lincah berlari di padang pasir. Ya. Tiba-tiba, Lu Ming berhenti. Dia merasakan gelombang indah datang ke arahnya. Sinar biru di langit. Inilah konsep artistik langit dan bumi, konsep artistik air. Mata Lu Ming cerah. Di lereng Baisen, ada semacam petualangan, yaitu menghadapi konsep artistik langit dan bumi yang melayang di udara. Menurut dugaan kuat, konsep artistik langit dan bumi semacam ini harus ditinggalkan oleh mayat yang ditinggalkan di sini. Makhluk kuat itu, sebelum mereka hidup, memahami konsepsi artistik langit dan bumi hingga keadaan yang luar biasa, dan menggabungkannya dengan keinginan mereka sendiri. Di tahun-tahun tanpa akhir setelah kematian, konsep artistik langit dan bumi tidak akan tersebar dan mengembara di antara langit dan bumi. Jika mereka dapat bertemu dengan mereka dan memahami mereka, mereka akan mendapatkan panen yang besar. Karena konsep artistik langit dan bumi sepertinya sudah dijinakkan oleh manusia, jauh lebih mudah untuk memahami mereka. Segumpal itu bernilai setidaknya beberapa augite. Sayangnya, ini adalah konsep artistik dari air. Aku tidak bisa menggunakannya sekarang. Lu Ming menghela nafas dan pergi dari sini dengan enggan. Terus, berkeliling. Dalam 2 hari berikutnya, Lu Ming tidak menemukan apapun, apalagi harta. Dia bahkan tidak menemukan gumpalan langit dan bumi. Pada hari ketiga, Lu Ming menemukan konsep artistik gumpalan tanah, yang membuat Lu Ming mengeluh tentang kemalangannya. Namun, pada hari ke-7, keberuntungan Lu Ming datang dan dia menemukan gumpalan api. Segera, Lu Ming dengan potensinya sendiri, terjerat konsep artistik langit dan bumi ini, mulai mengerti. Dengan pemahaman Lu Ming, gumpalan konsep artistik langit dan bumi ini mulai menghilang perlahan, seperti augit. Tak heran jika jumlah orang yang memasuki lereng Baisen begitu berharga, karena konsep artistik langit dan bumi yang mengembara di lereng Baisen akan semakin berkurang. Mungkin dalam beberapa tahun, Baisen Po tidak akan begitu menarik. Sehari kemudian, gumpalan konsep artistik ini menghilang sepenuhnya, dan pemahaman Lu Ming tentang potensi api juga semakin dalam. Jarak untuk memahami suasana api semakin dekat. Kemudian, Lu Ming terus berputar. Ketika Lu Ming memasuki hari ke-11 dari lereng Baisen, dia kembali menemukan sinar konsepsi artistik yang berguna tentang langit dan bumi. Suasana guntur. Lu Ming sangat gembira dan mulai mengerti. Potensi guntur berkembang pesat. Dengan gumpalan konsep artistik langit dan bumi ini, potensi guntur langsung sukses. Lu Ming mempraktikkan 3 jenis potensi. Di Baisen Po, ini juga salah satu kelebihannya, yaitu mudah menjumpai konsep artistik langit dan bumi yang berguna baginya. Jika hanya satu jenis potensi yang dipahami, akan jauh lebih sulit untuk memenuhi potensi yang sesuai. Mungkin 3 bulan, tapi tidak beberapa kali. Namun setelah itu, keberuntungan Lu Ming sepertinya habis. Selama 7 hari berturut-turut, Lu Ming tidak menemukan potensi apapun. Sungguh sial. Aku bahkan tidak bisa mengkultivasikan Qi sejatiku bahkan jika aku berkeliling seperti ini sepanjang hari. Lu Ming menghela nafas. Tiba-tiba, ekspresi Lu Ming bergerak. Dia mencium bau samar obat di depannya. Ada apa? Ada gurun di mana-mana. Tidak ada setetes air, dan tidak ada gulma. Bagaimana aroma obat bisa datang? Lu Ming sangat penasaran, mencari aroma obatnya. Segera setelah itu, Lu Ming melihat beberapa batu berdiri di padang pasir. Untuk pertama kalinya, Lu Ming melihat bebatuan di lereng Baisen yang penuh dengan gurun dan pasir. Ada air, dan obat mujarab. Lu Ming berjalan ke tumpukan puing dan terkejut menemukan ada kolam kecil, tidak lebih dari 1 meter panjang dan lebarnya. Dalam kolam, ada mata air jernih, yang mengeluarkan aura paling menakjubkan dan esensi kehidupan. Di musim semi, ada rumput. Daun rerumputan tipis dan panjang. Ada 8 daun, masing-masing seperti pedang. Daunnya hijau dan hijau. Sungguh menakjubkan bahwa rumput telah dibudidayakan di lereng Baisen. Selain itu, aku merasa bahwa rumput berbentuk pedang memiliki rasa pedang yang kuat dan sangat kuat. Lu Ming menunjukkan warna pemikiran.
Mungkin pernah ada mayat dengan keberadaan tertinggi jatuh di sini, dan esensi aslinya berubah menjadi mata air ini, yang wasiat aslinya diubah menjadi rumput berbentuk pedang ini. Tidak, dua hal ini tidak diperbolehkan. Wang Qingquan ini mengandung vitalitas yang kuat dan dapat mengolah ramuan jempolan. Jika rumput berbentuk pedang disentuh oleh seorang pembudidaya pedang, itu harus dianggap sebagai harta karun dan dapat memahami seni pedang darinya. Mata Lu Ming cerah dan bersemangat. Setelah itu, Lu Ming mengeluarkan kotak giok dan dengan hati-hati memasukkan Wang Qingquan dan rumput pedang ke dalam kotak giok. Di kolam kecil, bahkan tidak ada setetes pun mata air yang tersisa. Tunggu sebentar, kembangkan ramuannya, aku tidak tahu apakah itu berguna untuk dua cabang mati. Pikiran Lu Ming bergerak, dan tiba-tiba memikirkan dua cabang mati dari Tianmen. Pikiran hati bergerak, dua cabang mati muncul di tangan, dan kemudian memasukkan dua cabang mati ke dalam kotak batu giok di musim semi, berendam. Tunggu sebentar dan lihat apakah itu berguna. Lu Ming tersenyum dan meletakkan kotak batu giok itu ke dalam kuil tertinggi. Kemudian Lu Ming melanjutkan. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah memasuki lereng Baisen selama 1,5 bulan. Selama periode waktu ini, Lu Ming menemukan konsepsi artistik dari gumpalan angin dan gumpalan api. Pemahaman Lu Ming tentang konsep artistik angin merupakan langkah maju. Dan potensi api adalah untuk mencapai lompatan kualitatif, satu gerakan untuk memahami suasana api. Momentum api Lu Ming akhirnya dipromosikan menjadi konsepsi artistik. Kekuatan bertarung Lu Ming telah meningkat pesat. Pada saat yang sama, dia dapat mulai mempraktikkan tingkat ketiga dari 3 keajaiban Dewa Naga. Bab 450. Di waktu berikutnya, Lu Ming mencari konsepsi artistik dan memahami tingkat ketiga dari 3 keajaiban Dewa Naga. Meskipun di lereng Baisen, Ki sejati tidak dapat digunakan dan 3 keterampilan unik Dewa Naga tidak dapat ditampilkan, tetapi tidak menghalangi pemahaman. Selama kamu memiliki pemahaman yang menyeluruh tentangnya, kamu akan berhasil berlatih ketika kamu keluar dari lereng Baisen. 2 hari kemudian. Dengan baik. Saat Lu Ming sedang berlari, dia tiba-tiba menemukan seorang pemuda berlari di depan. Pria muda yang berusia 28 tahun itu memiliki tubuh yang kuat. Jelas, dia juga melihat Lu Ming. Matanya bersinar, dan dia terus berlari dan menghilang di depannya. Menurut usianya, kebanyakan dari mereka adalah kaisar terakhir dan penjaga Tuhan. Mata Lu Ming bergerak. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang lain setelah dia memasuki lereng Baisen. Untuk bisa memasuki lereng Baisen sama sekali tidak mudah. Entah itu cukup berbakat, atau dukungan di belakangnya cukup kuat. Lu Ming merenung sejenak, lalu tidak banyak berpikir. Dia terus mencari dan memahami 3 keajaiban Dewa Naga. Wah, wah. Keesokan harinya, Lu Ming datang ke gurun tempat angin menderu-deru. Sepotong gurun ini, angin kencang, menderu tanpa henti, membawa debu ke seluruh langit. Lu Ming tidak memiliki ki sejati untuk melindungi tubuhnya. Dia hanya bisa menjalankan angin dan menahan angin kencang di sekitarnya. Jo, menciak. Tiba-tiba, Lu Ming mendengar semburan kicau burung di depannya. Kicau burung. Lu Ming tertegun. Lereng Baisen, bisa dikatakan tidak ada rumput dan tidak ada kehidupan. Bagaimana bisa ada burung? Lu Ming penasaran, sepanjang suara, cari dan pergi. Itu. Segera, Lu Ming berhenti dan melihat ke langit dengan kaget. Di langit, setinggi 100 meter, ada manik bundar, manik menjadi biru, sebening kristal, seperti safir terindah yang dipoles. Di permukaan manik-manik, selalu ada burung biru yang terbang mengelilingi manik-manik, mengirimkan semburan kicau burung. Sekilas Lu Ming dapat melihat bahwa burung biru itu bukanlah burung sungguhan, melainkan manik ajaib. Ini apakah ini roh senjata prajurit roh? Senjata roh lahir dari senjata roh. Senjata roh tingkat apa ini? Terlebih lagi, ia memiliki konsep artistik angin yang kuat. Ini benar-benar senjata keberadaan tertinggi. Hahaha, itu dikeluarkan. Lu Ming sangat gembira. Jika kamu bisa mendapatkan senjata semacam ini, itu akan sangat berguna. Lu Ming sangat dekat dengannya dengan hati-hati. Dia penuh dengan konsep artistik angin. Dia ingin menarik manik ke bawah. Jo, menciak. Ketika Lu Ming mendekat, burung biru itu jelas memperhatikan Lu Ming, mengirimkan lagu yang renyah, mengedipkan matanya yang besar dan menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Lu Ming menggerakkan konsep artistik angin menuju manik bundar. Burung itu menyentuh konsepsi artistik dari angin Lu Ming, menunjukkan warna yang baik di matanya. Sepertinya menikmati nafas Lu Ming. Haha, ada drama. Lu Ming sangat gembira dan bekerja lebih keras untuk menampilkan konsep artistik angin. Nak, keluar dari sini. Manik ini milikku. Tepat pada saat ini, minuman dingin datang, dan seorang pemuda jangkung dan kekar melangkah maju. Mata Lu Ming berputar, lalu matanya dingin. Pria muda ini adalah yang dia temui kemarin. Pada saat ini, mata pemuda besar itu, penuh keserakahan, menatap manik itu. Segera, dia juga meledakkan suasana angin, kedalaman api, bahkan pada Lu Ming. Nak, sebarkan mood anginmu, biarkan aku datang.
Pemuda kekar berteriak, penuh perintah. Bodoh. Jalan ringan Luming, lalu malas memperhatikan sisi lain, berkonsentrasi mengendalikan mood angin. Pada saat ini, burung itu bermandikan konsep artistik angin Luming, penampilan yang sangat menyenangkan, sepasang sayap kecil mengepak, dengan manik-manik, terbang menuju Luming. Selesai. Luming sangat gembira. Burung itu terbang ke arahnya, yang berarti dia dikenali. Brengsek. Melihat ini, pemuda kekar itu menjadi marah dan berkata, manik ini milikku. Kamu bisa memimpikannya. Ledakan. Angin konsepsi artistik yang kuat, menuju manik-manik. Ledakan. Konsepsi artistik angin pemuda kekar bertabrakan dengan konsepsi artistik angin Luming dan mengirimkan raungan sengit. Konsepsi artistik dari angin Luming bergetar dan menghilang dengan satu sentuhan. Seolah ketakutan, burung biru itu menjerit, mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit dengan membawa manik-manik. Kemana harus pergi? Pemuda kekar itu meraung, kakinya ditekuk, otot-ototnya meledak, dan tubuhnya terangkat ke langit dan meraih bola. Brengsek. Saat ini, Luming meraung. Begitu dia menginjak tanah, tubuhnya juga naik ke langit dan bergegas ke bola. Joe. Menciak. Burung-burung menjerit, sayap-sayap kecil berkibar dengan cepat, hembusan angin muncul, dan burung-burung serta manik-manik, menjadi cahaya biru, melesat ke depan, tanpa jejak. Menyentuh, menyentuh. Luming dan pemuda kekar itu jatuh dengan cepat dan jatuh di padang pasir, meledakkan dua lubang besar di padang pasir. Brengsek. Luming dengan marah minum, di mata berbinar kesempatan membunuh dingin. Manik yang hendak dicapai dihancurkan oleh pemuda kekar itu. Hati Luming berdarah. Manik bundar benar-benar luar biasa. Itu adalah senjata yang digunakan oleh orang kuat yang mempraktikkan konsep artistik angin. Jika Luming bisa mendapatkannya dan memahami konsep artistik angin, konsep artistiknya tentang angin pasti akan maju pesat. Bukan tidak mungkin memadatkan konsepsi artistik rune dalam waktu singkat. Tapi sekarang, itu hilang. Bisa dibayangkan bahwa dia membunuh pemuda kekar itu. Siapa namamu, Nak? Aku belum menanyaimu. Nak, aku baru saja memintamu untuk menyebarkan konsep artistik angin dan biarkan aku datang. Mengapa kamu tidak melakukannya? Sekarang aku telah kehilangan harta karun ini, bagaimana kamu berniat untuk mengkompensasi kerugian aku? Wajah pemuda kekar itu sangat suram, menatap Luming, dan kesempatan untuk membunuh berkedip. Kompensasi kamu, haha. Luming marah dan tertawa. Itu jelas ditemukan olehnya, dia akan mendapatkannya, dia dihancurkan oleh pemuda kekar itu. Sekarang lebih baik, pria muda kekar itu memintanya untuk memberi kompensasi. Itu konyol. Aku akan membayar kepalamu, bodoh. Hari ini, kamu akan mati. Mata Luming berat, dan dia melangkah ke pemuda kekar itu. Haha, kamu ingin membunuhku. Konyol, ini adalah lereng Baisen. Kultivasi aku telah ditekan dan tubuh aku lebih unggul. Tubuh aku telah mencapai 5 tingkat dan melampaui beberapa raja. Apakah kamu ingin membunuh aku? Andalah yang mati. Pria muda kekar itu tertawa terbahak-bahak, otot-ototnya gelisah, dan tubuhnya bergegas menuju Luming dengan satu langkah, dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan tinjunya. Ledakan. Luming juga mengepalkan tinjunya, membidik tinju lawan. Kamu berani bertarung denganku, mati, mematahkannya untukku. Pemuda kekar menunjukkan senyum ganas. Dia ingin menghancurkan tinju Luming dan membuatnya berbaring di tanah dan melolong. Menyentuh. Kedua kepalan tangan itu saling memukul. Klik. Sesuai keinginan pemuda kekar itu, suara patah tulang terdengar. Namun, tidak ada keganasan dan kegembiraan di wajah pemuda kekar itu. Beberapa dari mereka hanya ketakutan dan tak terbayangkan. Ah. Kemudian jeritan melengking keluar dari mulut pemuda kekar itu. Terima kasih sudah subscribe Penatua.